Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar malam hari ini yang bertema menjadi teman curhat. Nah, mau tahu dulu dong teman-teman yang udah hadir, yang udah bergabung, ada dari belahan bumi mana aja nih? Boleh tulis di kolom chat. Dari JKT, Bandung. Oke, dari mana lagi? Bekasi ada. Mantap. Serang, Lampung, NTB, Depok, Semarang, Subang, Cimahi, Kendari, Korea. Kopo area, mantap. Citayam, Masik, Jogja, Gresik. Wah, luar biasa ya. Purwakarta, Banda Aceh, Aceh, Morowali, Makassar, Padalarang. Wah, luar biasa ya. Jauh-jauh datang dari ujung Indonesia, dari Sabang sampai Merauke udah bergabung ini ya. Ada yang dari luar negeri? Dari Pasteur. Oke. Wah, udah banyak yang hadir. Udah hadir ya dari berbagai macam daerah, dari berbagai provinsi, dan barangkali ada yang hadir juga dari luar negeri ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu, meskipun barangkali kita ada di ruang yang berbeda secara nyata ya, tapi sekarang kita bertemu di satu ruang yang sama, di Zoom ini. Kita ketemu di sini, meskipun kita berada di belahan bumi yang berbeda, tapi kita ada di ruang Zoom yang sama. Dan mudah-mudahan kita akan sama-sama malam ini bareng-bareng menjadi teman curhat. Kayak gimana ya? Aku tuh sering banget sih sebenarnya dapat curhatan dari teman-teman aku, tapi aku ngerasa masih belum yakin apakah aku sudah menjadi teman curhat yang oke untuk mereka. Dan apakah aku sudah menjadi teman yang curhat untuk oke juga nih untuk diriku sendiri. Nah, kalau boleh tahu, di sini teman-teman lebih sering jadi teman curhat atau justru lebih sering curhat? Nah, boleh tahu dong, kasih tahu di kolom chat, lebih sering curhat atau lebih sering jadi teman curhat? Sering jadi teman curhat, asik. Dua-duanya dicurhatin, teman curhat. Wah, yang di sini jadi teman curhat. Wow, dua-duanya lebih sering jadi teman curhat. Oke, teman-teman curhat tergantung circle. Dicurhatin dua-duanya, tempat pelampiasan. Wow, bukan cuma tempat curhat tapi juga tempat pelampiasan. Awalnya pengen curhat, tapi ya dicurhatin. Kak Ita, luar biasa. Sepertinya ada yang mengalami juga nih ya. Awalnya tuh aku pengen curhat, tapi kok malah jadi tempat curhat ya, dibalikin. Oke, jadi dua-duanya. Kebanyakan di sini teman curhat ya. Teman curhat, teman curhat, teman curhat, dicurhatin. Cocok berarti memang ikut acara webinar kali ini ya, supaya betul-betul menjadi teman curhat. Nah, kayak gimana ya caranya supaya kita jadi teman curhat? Insya Allah malam hari ini kita akan ditemani oleh guru kita semua, yang sekarang berprofesi sebagai dosen, beliau juga peneliti, beliau akademisi psikologi, beliau juga sekarang menjadi founder di Sintesa Wellness Center, yang dulunya Makna Wellness Center. Dan beliau adalah seseorang yang memfokuskan dirinya dalam hidupnya untuk mengantarkan sebanyak-banyaknya orang. Untuk apa? Untuk finding the right way to think about things ya. Jadi beliau adalah sosok yang ingin ngebantu sebanyak-banyaknya orang supaya menemukan cara yang tepat untuk memikirkan sesuatu. Malam hari ini, beliau akan mengantarkan kita semua untuk mendapatkan cara yang tepat. Gimana ya caranya menjadi teman curhat? Kita sambut dengan tepuk tangan dan semangat yang meriah, Kang Zain Permana. Silahkan, Kang Zain. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat berkah selalu kita semua ya. Hari ini kita ngomongin soal curhat-curhatan, sesuatu yang dianggap sepele, tapi punya efek psikologis yang besar ya. Bahkan ini juga banyak orang yang menyepelekan, bahkan orang juga banyak yang ngasih sindiran ya, dan juga malah teguran. Udahlah, nggak perlu curhat-curhat, apalagi sama manusia. Curhat aja sama Tuhan. Ya, kan gitu ya. Seolah-olah kemudian kita itu orang-orang yang curhat sama manusia itu seolah-olah orang yang kurang iman. Seolah-olah orang yang tidak mengerti akan hakikat kebenaran ya dan kehidupan. Nggak gitu. Justru curhat itu bagian dari
upaya kita untuk kemudian menemukan siapa diri kita, merespon kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan pribadi yang lebih baik. Medianya memang curhat. Dan alamiahnya manusia memang diciptakan untuk menjadi orang-orang yang curhat gitu ya. Nah ini mari kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan curhat dan mencurhati. Kenapa curhat penting dan seperti apa poinnya? Kenapa sih yang dibahas ini? Karena ini itu kemudian tadi selain disepelekan, banyak tidak diindahkan, ditegur juga lagi ya kalau kemudian kita kebanyakan curhat. Dan kalau kemudian kita nggak jadi teman curhat yang baik, yang tepat, bahaya. Jadi ini juga upaya prevensi kita untuk menjadikan diri kita sehat mental. Nah, mohon izin selama sejam setengah ke depan ya, mari kita diskusi dan sharing untuk bisa menjadi teman curhat. Dan ini juga jadi ajang untuk share bahwa si tadinya makna wellness ya, kita berubah menjadi sintesa wellness. Kenapa? Nah, ini saya sekalian mau ngejelasin juga ya. Iya, mudah-mudahan udah terlihat ya si slide-nya ya. Menjadi teman curhat ya. Interaksi itu tidak mungkin dipisahkan dari manusia. Kita senang banget berinteraksi. Nah, ternyata ekspresi interaksi itu mewujud dalam beberapa hal. Setidaknya saya itu mengkaji 4 domain atau 4 wilayah. Pikiran, perasaan, pendapat atau opini ya, dan terakhir adalah perbuatan, perilaku. 4 itu. Perilakunya tuh bisa jadi perilaku nonverbal atau malah perilaku yang juga bisa verbal ya, kata-kata. Nah, tadi ya, pikiran belum tentu bisa kita ucapkan, tapi kemudian terbesit ketika kita diskusi. Perasaan tiba-tiba muncul ketika merespon. Opini ya, kemudian kita bercoba berargumen, memberitahu sesuatu tentang satu hal, itu muncul. Ketika interaksi, keempat itu muncul. Ketika 4 hal itu muncul, itu juga udah bagian dari curhat sebetulnya. Jadi curhat itu sebetulnya mengekspresikan atau poin dari ekspresi diri. Nah, itu bagian yang penting. Jadi ketika manusia menjalani kehidupannya, teman-teman ya, ketika manusia menjalani kehidupannya, dia akan berusaha untuk menjelaskan kehidupan itu. Dia berusaha untuk memahami kehidupan itu, dan kemudian bisa nggak ya seseorang itu menghayati dan memaknai. Dulu si perusahaan yang saya bangun ini namanya adalah Makna Wellness, karena saya tadinya mau mencoba untuk membantu sebanyak-banyaknya orang untuk bisa ngasih makna atas wellness. Wellness itu istilah simpel itu baik-baik aja. Gimana, sehat? Ya, aku baik-baik aja. Itu namanya wellness ya. Jadi aduh aku lagi nggak baik-baik aja. Atau ada lagunya Judika ya, bagaimana kalau aku tidak baik-baik aja. Nah, itu tuh lagi nggak wellness namanya. Nah, wellness tuh baik-baik aja. Tadinya saya tuh pengen ngajak sebanyak-banyaknya orang untuk bisa memaknai sesuatu hal supaya jadi baik-baik aja. Dan jadi pusatnya untuk memaknai orang untuk baik-baik aja. Tapi ternyata guys, teman-teman, para bestie semua, ya, wellness bestie semua, makna itu terlalu berat dan abstrak. Jadi memaknai itu sangat subjektif, tergantung individunya. Itu sangat khas dan unik. Sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Nah, jadinya saya nggak bisa ngeevaluasi kinerja saya. Saya nggak bisa muhasabah, refleksi, dan ngeevaluasi cara kerja saya. Apakah yang saya lakukan udah benar belum bantu orang ngasih makna gitu. Nah, makanya aduh ini gawat banget kalau dilanjut. Karena makna nama akan mengubah juga kinerja. Akan mengubah juga bagaimana cara seseorang berpikir, merasa, berpendapat, dan berbuat gitu. Makanya ini serius ya. Salah nama aja kita salah menamai aja kita akan salah menjalaninya. Hati-hati ya. Bayangkan kalau kita menikah sama seseorang ya, kita pikir namanya Rini ya. Ternyata Rudi, itu kan salah menamai, kan bahaya ya. Itu penting, nama itu penting. Bagaimana nama itu ngaruh bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, bagaimana kita berpendapat, dan juga berperilaku.
dari makna menuju sintesa. Nah, ketika makna diganti menjadi sintesa, maka cara berpikirnya pun berubah. Yang tadinya ngajak orang untuk nyari makna, yang itu abstrak dan khas, dan sebetulnya sangat susah untuk dilakukan, ya. Pantesan saya tuh pusing banget mikirin gimana caranya bantu makna. Makanya saya ganti aja jadi sintesa. Apa itu sintesa? Sintesa itu yang ini nih, yang di bawah nih. Sintesa itu sederhana. Aku nggak mau tahu nantinya maknanya seperti apa. Kami nggak mau tahu nantinya maknanya seperti apa, karena itu wilayah teman-teman semua. Wilayah klien, wilayah bestie semua. Silahkan cari makna, silahkan bangun makna. Tapi tugas kita memfasilitasi apa? Memfasilitasi untuk bisa mensintesa. Apa itu sintesa? Untuk bisa sadar, kenal, dan punya kendali. Silahkan dimaknai gitu. Nah, ini lebih mudah dilakukan buat kita. Saya mudah memikirkannya. Saya mudah merasakannya. Saya mudah melakukannya. Dan juga saya mudah berpendapat tentangnya. Makanya ganti nama nih, teman-teman, mohon doanya ya, sebelum kita ngomongin curhat. Karena ini jadi cara saya pribadi dan juga kami di tim Sintesa Wellness untuk bantu sebanyak-banyaknya orang. Ya, kita itu pengen jadi partner sadar, partner kenal, dan partner kendalinya teman-teman untuk dapetin wellness-nya lagi. Asik, gitu ya. Kira-kira supaya teman baik-baik aja, kita bisa bantu nih. Karena sekarang mah udah jelas. Sekarang mah udah lebih detail. Sekarang mah cara berpikir kita udah konkret. Nggak abstrak lagi. Kita nggak akan bantu teman-teman nyari makna. Silahkan cari makna itu sendiri. Silahkan bangun dan ulik makna itu sendiri. Tapi kita akan provide sintesanya, yaitu apa? Kita akan ngajak teman-teman untuk sadar. Makanya kenapa banyak banget ya, setiap kali saya posting, itu komentarnya adalah posting di Instagram, itu komentarnya adalah, aduh, nampar banget, aduh, jelek-jelek. Itu tuh lagi membuka ruang sadar. Saya bisa mengevaluasi hal itu. Saya bisa mengkonkretkan hal itu. Sengaja ya, saya pengen ngajak teman-teman untuk ngebuka ruang sadarnya. Para psikolog, para konselor yang kemudian kita bina dan bergabung di Sintesa juga, kinerjanya akan sama. Ngebantu teman-teman untuk ngebuka ruang sadar. Barangkali selama ini teman-teman tuh nggak bangun. Bisa jadi teman-teman nggak baik-baik aja. Nggak wellness, tapi nggak ada yang ngebangunin. Nggak ada yang jadi alarm. Gitu. Keburu ilfeel. Tiap kali ada yang... Karena alarm itu diciptakan untuk dimatikan katanya ya. Nah, ini tugas kita itu pengen ke arah sana. Jadi partner teman-teman untuk sadar dan kenal dirinya dan punya kendali. Nah, ini akan saya sharingkan di pertemuan ini, salah satu hal atau cara untuk menjadi partner curhat yang baik ya. Jadi mohon doanya, mohon izin juga memperkenalkan, semoga teman-teman makin kerasa ya bahwa makna berubah jadi sintesa itu bukan cuma gimmick, ini serius ngubah cara kita berpikir, ngubah cara kita merasa, ngubah cara kita berperilaku dan berpendapat. Dan mudah-mudahan juga kerasa banget sama teman-teman ya. Beda ya postingannya ya. Dimulai dari salmon ya untuk ngingetin kita supaya makan itu yang non gula dan mulai diet ya. Filosofi salmon dan macam-macam perpindahan dan rumah ya, tim kontennya keren banget ya kita. Nah, kita juga ngajak sebanyak-banyak teman-teman untuk tadi ya bisa sadar, kenal dan punya kendali ya. Alhamdulillah, minta tolong buat teman-teman untuk doanya, supportnya, dan jangan lupa nih kalau teman-teman ternyata, kayaknya aku kayak gitu Kang, aku kayaknya masih belum wellness, aku kok ngerasa tuh nggak baik-baik aja, tapi aku nggak tahu mulai dari mana, ya udah mulai hubungi Sintesa Wellness buat konseling ya, untuk tadi dibukakan pintu kesadarannya, diajak mengenali dirinya, dan juga tadi yuk punya kendali lagi atas dirinya. Gitu. Nah, pertanyaannya gini sekarang, kenapa kok curhat ya? Kenapa manusia itu butuh curhat? Why curhat gitu ya? Nah, ini ada ilustrasi yang menarik yang kemudian saya buat ya. Share atau scare ya. Share atau scare. Nah, ini menarik. Manusia itu, teman-teman, jadi kalau ditanya secara filosofis, kebutuhan dasar manusia itu apa? Ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bisa menjelaskan dirinya, menjelaskan hal-hal di sekitarnya. Kenapa ya? Kenapa ya?
Kenapa ya? Gitu. Dan itu nggak bisa dijawab. Kenapa? Karena kita itu tidak akan pernah puas. Sekalinya nanya kenapa, akan muncul kenapa yang lain. Nah, gara-gara itulah banyak orang kemudian ketakutan untuk bisa share. Ya, jadi tadinya niatnya mau share, jadi scare. Dia butuh untuk menjelaskan dunianya. Aku tuh emang mau kayak gini-gini aja gitu jadi orang. Aku tuh pengen jadi apa ya? Kenapa ya kok dia gitu sama saya? Kok ada ya orang yang begitu? Itu tuh upaya kita, cara kita untuk bisa menjelaskan dunia di sekitar kita. Kita pengen tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Makin nanya kenapa, jadi saat pertanyaan yang tidak akan pernah berhenti diajukan adalah pertanyaan terkait dengan kenapa. Nah, justru jawabannya adalah alamiahnya manusia butuh untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Butuh untuk menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ketika penjelasan itu muncul, teman-teman, ternyata teman-teman butuh nge-share itu ke orang lain. Contoh, teman-teman bisa baca. Nah, ini coba bayangkan atau pernah nggak teman-teman melihat seorang anak yang baru bisa membaca? Saya ingat banget anak pertama saya Nyanya ya, pertama kali bisa baca. Terus saya ceritakan ke mertua ya, ke neneknya. Ternyata mertua bilang, oh dulu juga istri saya juga kayak gitu. Tiap kali ada spanduk, tiap kali ada plang tulisan di jalan, itu pengen dibaca terus. Dan dibacanya nggak pelan, teriak. Kenapa? Ingin nunjukin bahwa aku bisa explaining the reality. Realitasnya apa? Ada spanduk, ada billboard, ada papan. Semua tulisan, pertama kali bisa baca, itu pengen diceritakan. Ya. Maka ketika orang bisa menjelaskan dirinya kenapa, atau mulai sadar dirinya kenapa, dia pengen ngejelasin itu, teman-teman. Makanya kenapa kalau teman-teman hari ini kesel, teman-teman butuh nyari orang, ini kata kuncinya butuh nyari orang untuk sharing bahwa aku lagi marah. Ya, istilah populernya namanya sambat gitu ya. Aku butuh sambat. Aku butuh cerita bahwa aku tuh merasakan ini dan itu bentuk kesadaranku. Kenapa? Akan aku bisa menyadari apa yang terjadi pada diriku. Jadi kenapa manusia butuh curhat? Karena dia butuh untuk menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Gitu. Dia butuh menceritakan apa yang terjadi sama dirinya. Dan kalau nggak bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya, dia akan takut. Dia akan takut. Aku tuh kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Kayak gitu pasti. Jadi, kenapa manusia butuh curhat? Alamiah. Ya. Dan menariknya gini, kita itu tidak pernah bisa menjelaskan dan mengenali diri kita kecuali hanya dengan berinteraksi. Bahkan gini teman-teman, banyak pertanyaan juga ke saya kayak gini ya, Kang, gimana caranya supaya kita bisa jadi percaya diri? Nggak bisa. Percaya diri itu butuh adanya orang lain. Percaya diri itu butuh adanya karya. Kalau kita tidak melakukan sesuatu dan menghasilkan karya, kita tidak akan pernah percaya sama diri kita. Aku nggak bisa nih ngomong di depan umum. Aku nggak pede. Dan akhirnya nggak ngomong di depan umum. Selamanya nggak akan pede. Karena belum pernah mencoba dan melakukan itu. Nggak pernah mencoba untuk ngomong ke orang lain tentang itu. Nah, maka curhat itu betulnya kayak gini teman-teman, siklus. Dia akan ngebangun trust. Kita cerita ke orang lain merasa dipercaya. Orang lain menjadi percaya sama kita. Kita jadi merasa dipercaya. Terus saja muter. Jadi interaksi itu ngasih trust. Bahkan kepada siapa? Bahkan kepada diri sendiri. Nah, ini siklus yang luar biasa. Ya, ngasih trust terus. Orang tuh ngasih trust kita. Nah, cuman gini seringnya teman-teman. Salah satu hal yang sering terjadi ketika curhat, orang butuh untuk menjelaskan dirinya. Ya, ketika aku marah hari ini, aku butuh untuk sharing. Ketika aku senang hari ini, aku butuh untuk sharing. Aku butuh tempat untuk sharing. Ya, kalau enggak, aku ketakutan. Ada rasa hampa yang tinggi ya. Coba aja teman-teman cobain ya. Kalau pengen nyoba tapi pasti kesiksa. Apa yang terjadi hari ini dan juga besok, teman-teman pendam dan tahan. Jangan ceritakan kemanapun. Jangan ditulis.
Jangan ditulis, jangan diceritakan, jangan diekspresikan, pasti ketakutan. Atau ada rasa kehampaan yang tinggi. Butuh di-sharingkan. Nah, sharing itu menghasilkan rasa kepercayaan yang tinggi. Nah, cuman ternyata gini, tidak serta-merta ketika kita ngasih trust ke orang, orang juga ngasih trust ke kita. Nah, seringkali orang mikir kayak gini nih, duh aku bingung, kenapa sih kok ada orang yang datang itu pas butuhnya doang? Kalau dia lagi bete, lagi marah, butuh curhat, datang. Giliran aku mau cerita, dia bilang dia sibuk. Kok ada yang kayak gitu ya? Ternyata relasi ininya tidak diadik istilahnya. Tidak mutual. Tidak dua arah. Oh, ternyata relasi kita selama ini seperti itu. Nah, yang kayak gitu jangan ditinggalin. Kan gimana ya caranya? Kok ada orang yang datang pas butuhnya doang? Udah, nggak akan gua temenin lagi. Enggak, justru kita komunikasikan dulu. Ketika kamu datang pas ada butuhnya, ke saya, maka saya pun untuk berinteraksi dengan kamu harus share kebutuhan kita apa. Jadi ketika kita bertemu sama orang-orang yang kayak gini, ya kita juga harus bargaining, transaksional. Justru jangan diputus hubungannya. Kalau malah kemudian diputus hubungannya, diri kita malah jadi nggak asik. Kenapa? Kita jadi tidak mempercayai diri kita. Kita tidak lagi mempercayai niatan baik kita ketika membantu orang lain. Itu harus hati-hati, teman-teman. Nah, balik lagi ya, kenapa curhat itu penting? Karena tadi, bahkan ketika kita berpikir atau mempersepsi, ada orang yang datang ke kita cuma butuhnya aja, lama-lama kita akan punya keyakinan bahwa kita pun jangan-jangan, atau secara tidak langsung, akan ngedatangin orang tuh hanya karena butuhnya aja loh. Hati-hati. Makanya saya sangat berhati-hati, teman-teman, sama orang-orang yang curhat dan cerita kayak gini nih. Kang, entah kenapa ada si A yang datang ke saya itu cuman karena ada butuhnya aja. Nah, saya berhati-hati sama orang itu. Kenapa? Karena jangan-jangan dia pun cerita ke saya karena dia ada butuhnya. Nah, jadi paham ya? Itu nggak bisa. Ini prinsip utamanya. Selalu diadik. Dua arah, bolak-balik. Jadi ketika teman-teman bilang, dia mah datang ke saya cuma pengen untungnya aja. Teman-teman juga artinya seperti itu. Hubungannya diadik, hati-hati. Maka curhat penting. Ketika ada orang datang, curhat ke teman-teman, terus teman-teman bilang, apaan sih yang kayak gitu doang dicurhatin? Jangan-jangan, atau seringkali bahkan, orang-orang yang kemudian bilang gitu, justru selalu mempermasalahkan hal-hal yang sepele ke orang lain. Dia nggak sadar. Itu sifatnya diadik, teman-teman. Hati-hati ya. Hati-hati. Makanya kalau bilang kayak gini, ini sering banget orang bilang kayak gini, jangan ngomongin orang itu. Buru-buru refleksi ke diri kita, karena itu lagi mengurangi cara kita untuk trust terhadap diri kita. Ya, nah makanya balik lagi, kenapa curhat penting, bahaya. Mendeteksi atau menilai seperti apa orang yang curhat ke kita, itu sama dengan menilai seperti apa kita biasanya kalau curhat sama orang lain. Nah, sebelum saya lanjut, saya pengen tahu dulu ya teman-teman di kolom chat, kira-kira ini sekalian refleksi bareng-bareng ya, teman-teman ya. Kira-kira nih ya, yang datang curhat ke teman-teman itu topiknya tentang apa? Yang datang curhat ke teman-teman, topiknya tentang apa? Coba di-share di kolom chat, kira-kira topiknya tentang apa? Percintaan, keluarga, kerjaan. Tentang problem dirinya, ya topiknya tentang apa? Problemnya seputar apa? Tentang keluarga, pasangan, masalah pribadi. Keuangan katanya, Kang. Keuangan, oke. Saya guru BK, anak-anak yang curhat, ya curhatnya tentang apa? Topiknya tentang apa? Topiknya itu penting ya, topik lebih spesifik lagi tentang apa? Misalnya percintaan. Percintaan itu biasanya tentang apanya? Tentang apanya? Ya, oke. Wah, tentang skripsi ya. Tentang taruh jomblo. Ya, oke. Nah, oke, terima kasih. Wah, luar biasa banyaknya. Tapi ternyata masih, coba kita cek lagi ya. Masih banyak yang belum spesifik ya. Yuk kita coba elaborate lagi, kita coba dalami lagi. Apa yang dimaksud misalkan dengan percintaan? Ini banyak banget yang ngomongin percintaan.
Apa yang dimaksud dengan percintaan? Apakah ketika A suka sama B, tapi B nggak suka lagi sama C? Nah, gitu ya. Apakah topiknya bertepuk sebelah tangan? Nah, yang kayak gitu-gitu. Tolong coba didetailkan lagi. Ya, didetailkan lagi. Nah, kenapa? Kenapa topik itu kira-kira datang ke teman-teman? Nah, karena apa? Balik lagi ya. Ternyata bisa jadi itulah cara kita kemudian memahami, menjelaskan dunia kita ya. Barangkali orang itu menjadi magnet dalam kehidupan kita untuk menceritakan topik yang spesifik ini, karena barangkali kita pun punya sikap, punya value, punya pikiran, punya perasaan yang sama terkait hal itu. Ya, hati-hati ya, cinta bertepuk sebelah tangan ya. Barangkali kemudian cara kita memperlakukan orang lain pun bertepuk sebelah tangan. Gitu ya. Ngomongin soal kekerasan dalam rumah tangga, barangkali kita punya episode-episode emosi sehingga kita melakukan agresi sama orang lain. Kok bisa kayak gitu, Kang? Nah, nanti kita coba jelaskan lebih lanjut ya. Tapi sementara karena dia sifatnya diadik, ya. Diadik dua arah. Kita lanjut lagi. Nah, aku sering dicurhatin orang, tapi nggak tahu harus ngapain dan gimana. Pernah nggak kayak gini? Ya, aku sering dicurhatin, terus aku nggak tahu harus ngapain dan gimana. Nah, kalau yang ini kan udah jelas-jelas nolak ya. Ih, apaan sih? Gitu ya. Kalau ini, oh iya ya kayak gitu ya. Nah, makanya teman-teman yang ini nih ya. Yang ini coba, yang poin yang ini yang tadi yang pertanyaan pertama saya coba cek lagi ya. Topik spesifik apa yang membuat teman-teman dicurhatin? Gitu. Enggak Kang, itu mah bergantung circle-nya aja. Ya kebetulan aja circle saya. Nggak ada kebetulan, teman-teman. Nggak ada kebetulan. Kenapa orang-orang yang curhat ke teman-teman itu jadi circle-nya teman-teman? Ya karena ada homofili. Teman-teman boleh cek ya, istilah namanya homofili. Mereka punya kesamaan psikologis tertentu sehingga paling sering dan intens berinteraksi sama kita, sehingga mau curhat sama kita. Maka tidak mungkin itu tidak ada alasan. Ya. Tapi enggak Kang, aku kan enggak Kang gitu. Oh, enggak juga. Oh tidak gitu ya. Hati-hati ya. Itu diadik. Nah, dengan topik dan tema seperti itu dan akhirnya kan teman-teman sadar ya. Akhirnya teman-teman sadar nih. Sintesa partner sadar. Teman-teman jadi sadar sekarang, oh, yang datang curhat ke saya itu ngomongin itu. Ngomongin hal-hal itu dan lebih spesifiknya tentang itu. Nah, seperti apa? Kayak gimana? Yuk kita refleksi, oh berarti jangan-jangan apa yang ada dalam diriku yang kemudian aku dipercayai, diamanahi untuk topik-topik tersebut. Satu itu. Yang kedua, muncul pertanyaan kayak gini nggak? Kalau muncul pertanyaan kayak gini, artinya, oh ternyata aku sedang diminta untuk punya keterampilan tertentu. Nah ini kayak Kak Robiatul Adawiyah nih, dicurhati tentang KDRT, padahal saya belum nikah. Apa yang terjadi? Kenapa bisa begitu? Nah tadi, coba refleksi lagi. Oh jangan-jangan dia mempercayai isu-isu tentang kekerasan karena barangkali saya dianggap punya kekuatan atau punya power atau punya kecenderungan untuk bisa memihak atau membela perilaku-perilaku atau pelaku kekerasan. Atau bahkan saya punya power untuk juga menjadi pelaku. Dapat trust itu kemudian terekspresi sama dia, jadi magnet gitu Kak Robiat ya. Kebayang sampai sini ya. Nah tapi ketika dicurhatin nih, contoh ini contoh kasus, makasih ya, pas kebetulan lagi saya baca ada pertanyaan kayak gini nggak, aku dicurhatin soal KDRT tapi aku nggak tahu harus gimana. Dia punya building trust sama kita dan kita akhirnya harus merefleksi diri kita punya apa, aku harus ngapain ya. Kalau ternyata kita nggak bisa ngejawab hal itu, itu tuh lagi diajak untuk ngecek. Kira-kira kita harus punya keterampilan apa, guys? Kang, kenapa ya yang curhat ke aku receh-receh semua? Yang sepele-sepele. Ya, aku hari ini seneng banget ketemu emang seblak, gitu ya. Ya, aku seneng banget dapet Kinder Joy yang ada hadiahnya. Oh, oke. Receh banget. Barangkali kita diajak untuk apa? Menikmati hal-hal yang kecil, sederhana. Kayak gitu loh. Tapi kita nggak ngelatih kemampuan itu. Guys, teman-teman, balik lagi nih ke awal banget. Kenapa kok mempelajari curhat itu penting?
Jawabannya ke sini nih. Topik yang datang dan hadir, yang kita diskusikan dalam interaksi berkaitan sama curhat, itu kunci untuk menemukan siapa diri kita. Jangan sampai kunci itu kita tinggalkan, kita lepas. Kalau nggak ada yang curhat, gimana Kang? Artinya kita kesepian, kita kesepian dan kosong. Gitu Kang Gilang. Kalau nggak ada yang curhat, berarti barangkali ada mekanisme psikologis dalam diri yang jangan-jangan aku masih belum percaya sama diri saya, sehingga aku sulit untuk membiarkan orang lain mempercayakan ceritanya kepadaku. Kita nggak pernah ngulik itu ya. Kita nggak pernah ngulik topik-topik ya, kita anggap angin lalu, itu bukan urusan saya. No, tiap kali orang datang curhat, diem, stay, dengarkan, karena ceritanya memang cerita dia, tapi itu kunci untuk menemukan siapa diriku. Loh kok tiba-tiba saya gini ya, saya curhat ke Dini, saya curhat ke Teh Fitri, ya saya bilang, saya tuh dari awal ketika bikin disertasi itu, Dini paling tahu ya, karena bareng-bareng bikin filosofi ruang hati ya, pengen ngajak sebanyak-banyaknya pemuda untuk sehat mental ya Din ya, untuk ngedevelop dirinya. Pemuda loh, 18 sampai 25. Yang datang curhat itu emak-emak terus. 25 sampai 40. Apa yang terjadi? Itu kan refleksi. Oh, find the key to yourself. Oh, jangan-jangan saya punya kemampuan atau keterampilan yang tersembunyi yang nggak pernah saya coba ulik gitu. Jangan sampai kita meremehkan topik-topik yang kemudian muncul dalam kehidupan kita, guys. Hati-hati. Ya, kalau topik-topik yang muncul dalam keseharian kita, keluhan orang, amukan orang, caci maki orang, wow, apa tuh yang bisa kita lakukan, gitu ya? Kebayang ya? Gitu. Kalau kitanya sendiri yang cerita ke orang lain, tapi diabaikan, jadinya takut sama curhat lagi, itu kan sama. Uneasy feeling, rasa yang tidak nyaman, tidak enak, sehingga enggan untuk bercerita lagi. Makin jadi magnet untuk menutup diri. Topiknya makin nggak ada, sama kayak Kang Gilang tadi, jangan-jangan makin lama makin hampa. Ya. Kehilangan topik interaksi dalam curhat sama dengan kehilangan kunci untuk bisa menemukan siapa diri kita. Hati-hati. Maka interaksi diadik sama orang lain itu interaksi ngomongin diri. Jadi guys gini, kalau ada orang yang bilang, mau dengerin nggak? Aku pengen curhat. Duduk, simak, karena di situ ada upaya kita untuk mengenali diri kita. Gak bayang ya? Yuk cerita yuk. Yuk cerita yuk. Terus simak. Dia kira-kira mau ngomongin topik soal apa? Topik detail apa? Ingat webinar ini nantinya ketika ada orang curhat. Dia tiba-tiba, lagi apa? Sibuk nggak? Enggak. Jadi gini ya, aku tuh kemarin tuh, lagi curhat nih. Simak baik-baik. Topiknya tentang apa? Jangan-jangan itu magnet untuk kita. Ya, sampai sini benar jelas ya? Nah, dan nanti kita kemudian akan punya awareness terkait apa? Terkait tipe-tipe orang yang curhat. Ya, kata Kak Budiman, kesimpulannya, orang yang jarang curhat artinya orang yang nggak pede. Iya, betul. Gimana pede ya? Dan nggak kenal sama dirinya. Ya. Kenapa? Ya, dia nggak punya topik. Karena dia butuh mengekspresikan pikiran, perasaan, dan rasanya. Nggak mungkin. Ya. Walaupun yang bersangkutan sudah curhat sama Allah di sepertiga malam, ya, tapi akan terpancar dalam perilaku keseharian. Nggak mungkin tidak terekspresikan. Tidak mungkin. Ya. Ini khususnya buat yang muslim ya. Makanya kaulan syakilan itu datang atau hadir pada orang-orang yang bertahajud, yang suka curhat sama Allah, tapi kesehariannya itu terpancar, energinya itu mancar, dan dia itu akan jadi magnet orang-orang yang curhat sama dia. Dia bisa bilang, aku curhatnya sama Allah, tapi orang-orang yang curhat sama dia menunjukkan relasi diadik ini. Dia menemukan dirinya, guys. Gitu. Nah, kita perlu kenal juga ya tipe-tipe orang curhat. Dan yang pertama ini teman-teman harus tahu dan paham dan harus maklum. Karena gara-gara nggak kenal sama tipe yang pertama, orang-orang ini akan berpikir yang ini nih. Kok dia datang pas butuhnya aja ya? Akhirnya enggan ngedengerin lagi orang curhat. Gak boleh gitu. Justru harus tahu bahwa guys, teman-teman, para wellness bestie sekalian, orang-orang yang curhat itu
selalu dalam rangka. Nah, ini tipe pertama nih. Dan kita harus paham, orang yang curhat itu adalah dalam rangka jeng-jreng, buang sampah. Ya. Kenapa buang sampah? Oh, berarti aku tempat sampah kan? Aku tersinggung. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung, kita memang sengaja membuat diri kita tersinggung karena orang lain. Orang lain pun akan tersinggung sama kita. Topik diri kita adalah ketersinggungan. Kita selamanya akan jadi orang yang mudah tersinggung terhadap apapun. Jangan kayak gitu. Ya, clear sampai sini ya. Ini diadik nih, muter siklus ini. Nggak bisa. Ketika kita tahu bahwa orang itu buang sampah, dengerin dulu penjelasannya. Penjelasan dari buang sampah itu kayak gini, teman-teman. Kenapa orang butuh buang sampah? Seperti ini. Tiap hari itu, manusia itu berinteraksi sama orang lain. Berinteraksi sama orang lain itu butuh energi, guys. Ya, energi yang kemudian tersalurkan, itu udah termanifestasikan, terwujudkan, ya tersalurkan aja ya. Energi yang tersalurkan tuh udah pas lah, beruntung lah kita. Sama kayak kita lagi makan satu piring nasi dengan daging ayam, makan ayam geprek lah, enak, makan ayam geprek, udah. Energi kalori dari ayam geprek, kita jadikan pekerjaan, kita lari, misalkan kita jogging, nah kalorinya kan kebakar tuh. Tapi kan ada sisa kalori ya, namanya residu. Nah, residu itu yang jadi sisa, guys, yang ini nih. Nah, gitu ya, kebayang sampai sini ya. Orang itu tiap kali interaksi sama siapapun, sama dunianya, sama pekerjaannya, sama orang lain, sama teman-teman kantornya, sama keluarganya, pasti menghasilkan energi, gitu ya, ngasilin energi. Tapi ada energi yang kemudian nggak jadi wujud, nggak jadi karya. Dia jadi residu. Residu ini sampah. Dia juga ternyata butuh dibakar. Kalau nggak jadi lemak ke dalam kehidupan. Kan kalau orang biasanya gini ya, kalau pemateri ngomongin sesuatu yang bagus disebutnya, ilmunya daging banget. Yang lemak-lemaknya mungkin udah kita bakar kali ya. Tapi kan lemak-lemak juga ada muncul di situ. Nah, kehidupan manusia pun kayak gitu. Kehidupan manusia itu ada yang namanya residu. Makanya mereka butuh buang sampah. Artinya apa, guys? Ketika orang cerita sama kita perlu cek yang dia diceritakan adalah energi atau yang dia ceritakan malah residu. Kalau cuma residu jangan diambil hati. Ya, itu cuma residu, cuma sampah-sampah. Kita malah ikut marah. Contoh misalkan gini. Si A datang ke saya, Kang Zen. Aku di kantor dihina sama atasan saya ngebusin banget. Padahal interaksi dia sama atasannya adalah energi yang positif. Dia ngebantuin atasannya di pekerjaan, dia nurut sama atasannya ngedevelop dia dengan baik gitu ya. Cuman ada hal-hal yang nggak sepakat sama atasannya dan itu jadi residu. Nggak dia omongin sama atasannya, tapi diomongin ke saya. Saya perlu tahu bahwa itu buang sampah, artinya residu, sisa-sisa. Oh, karena ini residu dan saya sadar bahwa itu residu, nggak usah diambil pusing. Terus sekarang kamu perlunya gimana? Pengennya ngapain? Kan gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan orang nggak kayak saya, teman-teman. Kebanyakan orang itu malah ikut benci sama si atasan. Kebayang nggak? Jadi si A cerita tentang atasannya. Bos gua nyebelin. Kita denger aja, padahal itu cuma residunya. Energi dia ke si atasan padahal baik. Makanya ketika tiba-tiba kita sok tahu dan pengen ngasih saran. Ya udah, kalau nggak suka sama atasan ya resign aja. Nggak segampang itu, bro. Gitu. Padahal kita nggak sadar bahwa yang dia ceritain itu residunya. Gitu. Hati-hati. Kita yang malah jadi baper. Pernah nggak kayak gitu? Oh, saya sering banget ya. Contohnya gini, saya pernah waktu jadi mahasiswa, masih S1 nih, ada dosen yang datang ke kelas, ngelihat kelas masih sepi. Terus dia bilang kayak gini, saya paling nggak suka sama orang-orang yang terlambat. Mahasiswa yang terlambat itu mahasiswa sampah. Nggak bisa diatur. Pasti jelek masa depannya. Saya kesinggung dong. Saya marah, Pak. Kalau mau marah ke orang yang terlambat, nanti tunggu anak-anaknya datang. Kami semua datang tepat waktu, ya nggak sih? Iya nggak? Jadi ada dosen datang, terus ngelihat di kelas, kok masih sepi? Ini pasti pada terlambat ya. Saya paling nggak suka yang nggak disiplin. Tapi marahnya tuh ke yang datang tepat waktu, coba. Nggak adil kan? Hati-hati itu namanya residu. Padahal harusnya saya nggak protes juga ya. Oh, si bapak ini lagi residu. Dia marah ke yang nggak hadir,
tapi marahnya ke yang hadir. Nah, hati-hati teman-teman, residu ini mulai banyak terjadi, apalagi terhadap orang-orang yang udah umurnya 50 ke atas, ya. Anak pertama, ngomongin anak kedua, ya. Wah, anak kedua mah nggak datang, gini, gitu. Kita kesel jadi ke anak kedua. Padahal ketika si mama ketemu sama anak kedua, baik-baik aja. Nah, itu hati-hati tuh, residu tuh, hati-hati. Nah, makanya ketika orang datang, dengar untuk belajar bahwa, oh, jangan-jangan yang aku dengar itu adalah residu. Ya. Kan bisa ngebedainnya mana antara kita dapat energi dari cerita orang dengan dapat residu dari cerita orang. Kerasa, guys, ketika orang itu ngasih energi sama kita, dia membuat kita thinking something new. Mikir sesuatu yang baru, domainnya pikiran satu, atau merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan, itu ngasih energi. Atau ketiga, jadi punya pendapat atau alternatif, pikiran baru, argumen baru, itu ngasih energi. Dan yang keempat, ngajak kita, ngebuat kita pengen action. Jadi kalau kita berinteraksi sama orang, yang dia share adalah energi, maka 4 hal itu yang kita dapat. Mikir hal yang baru, merasakan sensasi yang baru, punya opini yang alternatif, yang alternate, dan yang keempat, pengen action. Ya kayak saya ngajak ke teman-teman, ini bukan curhat, ini lagi ngasih energi. Teman-teman punya ide baru kan gitu ya, makanya tadi Teh Dini sampaikan di depan. Saya orangnya pengen jadi idea synthesizer, pengen ngajak orang untuk finding the right way to think about things. Saya ngasih energi, tapi perlu cek, kalau orang-orang nggak ngasih energi, malah kemudian ngasih kerungsingan, kerudetan, kepusingan sama kita, oh itu residu. Ya udah, nggak usah diapa-apain. Diem, denger, listen and learn. Oh, dia lagi ngasih residu. Udah diem aja. Udah, diem. Nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah dikasih saran atau nggak usah ditegur gitu ya. Aduh, ini itu gitu. Dan residu itu, ini bagus pertanyaannya Kak Cahaya Kamila ya. Apakah residu itu selalu negatif? Enggak, yang positif. Ih, tahu nggak dia baik banget. Aku nggak pernah ngeliat orang sekeren itu. Itu residu juga. Nggak membuat kita jadi suka sama orangnya. Nggak pernah terbukti apa yang terjadi. Itu jadi lebay. Lebay yang ke arah positif itu juga residu, Kak Cahaya. Ya, jadi hati-hati. Hati-hati banget soal residu ini. Makanya senang kita ya kalau ketemu orang, berinteraksi sama orang yang ngasih energi, ya nggak? Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu. Capek kali tiap hari ngasih energi, ya nggak? Dan kita mesti siap menerima residu. Makanya listen and learn. Dari energi kita dapat sesuatu, dari residu mestinya pun kita dapat sesuatu. Nah, tapi seringkali orang nggak bisa ngefilter itu, makanya muncul yang namanya fenomena pasir hisap atau emotional sponge. Ya, yang orang omongin tuh kita telan aja bulat-bulat. Ya, kita sikat aja bulat-bulat ya. Nah, ini saya akan minta Teh Fitri buat cerita soal fenomena pasir hisap atau emotional sponge ya. Karena Teh Fitri ini CEO si Tesa Wellness ini orang yang kalau dengar orang cerita itu tiba-tiba nangis aja. Mau ceritanya sedih nangis, mau ceritanya bahagia ikut terharu nangis. Ya, nangis aja kerjaannya. Nah, seperti apa fenomena pasir hisap dan bagaimana mengatasinya? Secara ringkas dan singkat, yuk kita sambut dulu nih. Teh Fitri, mangga sharing. Seperti apa sih fenomena pasir hisap dan emotional sponge ini? Mangga, silahkan. Oke, Kang Zen. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman Sintesa. Selamat malam. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang fenomena pasir hisap ya, Kang. Memang benar banget. Aku tuh dulu ya. Kalau sekarang tuh aku nangis pasti ada alasannya gitu. Misalnya sedih karena kehilangan gitu ya, kalau ini. Tapi semakin kesini-sini aku juga ngerasa bahwa si fenomena pasir hisap itu bikin energi aku malahan kalau udah ngedengerin orang curhat, itu tuh malahan tambah lemes gitu. Bisa sampai mual gitu, sampai pusing. Bahkan aku merasa bahwa sedang ada di curhatannya dia gitu. Di posisinya dia gitu. Misalnya orang ini sedang terjadi diselingkuhin sama suaminya gitu. Aku jadi mikir gitu,
ih kasihan banget ya dia gitu. Oh, harusnya kan nggak gitu ya namanya suami. Jadi memposisikan aku tuh ada di posisinya dia gitu. Nah, Tuh. itu fenomena pasir hisap gitu. Jadi ketika kita mengalami fenomena pasir hisap itu, kita jadi nggak bisa berpikir secara jernih gitu, nggak bisa Yes. berpikir apa sih ajek gitu ya Kang, bahwa ini tuh bukan masalah aku loh gitu. Ini tuh masalahnya dia dan aku di sini harusnya ngedengerin aja, nggak harus Yes. sampai masuk ke dalam masalah itu gitu. Nah Betul akhirnya banget. setelah belajar sama Kang Zen gitu kan, terus belajar juga di Sintesa, terus aku ikut sekolah konseling dan lain-lain ya, menjadi seorang konselor dan lain-lain. Ternyata ini tuh bagian dari hal-hal yang nggak boleh terjadi sebetulnya Yes. saat kita mendengarkan orang lain sedang curhat. Karena efeknya ke dalam diri kita sendiri gitu, Kang. Betul banget. Dahsyat. Dan ini Teh Fitri contohnya ya yang sukses banget buat Teh Fitri itu awal. Jadi bukan berarti kita nggak boleh empati, tapi tadi perlu tahu bahwa yang orang sampaikan itu draining, menguras energi kita. Betul kata Kak Naning nih ya di kolom chat ya. Nah, kalau kita nggak punya filter listen and learn, mana energi mana residu, maka apapun yang kita dengar itu nggak jadi apa-apa. Jadi sampah aja, mulek, busuk. Ya, kebayang nggak sampah ditumpuk tuh jadi busuk dalam diri kita. Nah, kata kunci yang tadi Teh Fitri sampaikan bagus banget. Kita tuh masuk seolah-olah jadi dia. Bukan berarti itu jangan empati, bukan. Tapi gini, tiap orang itu punya skenario yang beda-beda gitu ya, Teh Fitri ya. Jangan sampai kita tiba-tiba masuk jadi pemeran utama. Betul. Jadi siapa tuh? Mas Gilang dan Mbak Ambar ya di Nokta. Di Nokta Merah ya. Aku ngerasa jadi Ambar banget, kesel banget sama Yuli misalkan gitu ya. Enggak, tiap orang tuh punya skenario yang berbeda-beda. Nah, kita posisikan diri kita ketika mendengar curhatan sebagai apa? Sebagai listen and learn. Ya, jangan masuk ke skenario-nya. Jadikan ia tetap jadi pemeran utama. Nggak tiba-tiba, ya udah, sini mana suaminya? Aku ajak ngobrol. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Itu bukan kehidupan kita. Dan kita nggak punya energi di situ. Ya, itu bahaya. Jadikan ia tetap pemeran utama. Hidupnya orang itu, ya hidupnya orang itu. Hati-hati teman-teman, karena jebakan pasir hisap sama emotional sponge ini. Kenapa namanya pasir hisap? Teman-teman akan terhisap sama kehidupannya dia, jadi lupa kehidupan teman-teman. Itu yang bahaya. Ya, terutama buat para teman-teman curhat ya, bukan psikolog atau konselor profesional, itu gawat banget. Yang kedua, emotional sponge. Semua diserap, sekalinya dipencet atau sekalinya dapat tekanan, sekalinya kena stres, bermunculan itu ya, deterjen, air, muncrat kemana-mana tanpa kendali. Yang tadinya mestinya jadi pembersih, menjernihkan sesuatu yang kita temui dan interaksi, kok jadinya malah nggak kayak gitu. Hati-hati teman-teman ya. Jadi tiap orang punya skenario yang beda, dan pastikan ia yang jadi pemeran utamanya. Udah biarin aja dia cerita, kita cukup dengar aja. Listen and learn. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Makanya kan rumusnya, oh gitu. Masa? Oh gitu ya. Masa? Gitu aja. Nggak usah ngerespon yang lain. Apalagi kalau kita sadar dan kenal bahwa itu cuma residu. Udah biarin. Terus kalau dia, ayo kamu komen dong. Aku kira-kira butuh komen apa? Tanya balik aja. Jangan, cerita kamu menarik. Nggak usah. Nggak usah sok-sok jadi Mas Anang. Aku sih yes, bukan gitu. Cukup tanya balik aja. Kira-kira apa yang mau kamu dengar? Aku kira-kira mau ngasih penguatan apa? Aku ya, udah kamu ceritain aja, aku udah seneng loh. Apalagi kamu nanya pendapat, aku seneng banget. Aku sih seneng ya, aku seneng. Tapi kira-kira kamu pengen dengar apa? Nah, itu yang penting, listen and learn. Ya, jangan sampai karena pasir hisap. Teman-teman, sekalinya kita ngasih saran, ngasih pendapat pada cerita residu orang, pusing udah, pusing. Kita masuk ke kehidupan dia, kita kehilangan kehidupan kita. Udah bahaya. Nah, itu tipe pertama. Dan kebanyakan orang curhat itu di tipe pertama ya. Hati-hati teman-teman. Kebanyakan orang curhat itu di tipe pertama. Buang sampah. Nggak pernah, aku mau curhat ya, aku mau ngasih energi, nggak ada orang sebaik itu secara natural, nggak ada, sorry. Ya, tiba-tiba aku ngasih energi nih, rasakan energi kebaikanku, enggak.
Orang curhat tuh ngasih residu lebay over positivity atau residu yang amat negatif, ya bahaya. Nah, gimana kalau pengen dengar solusi? Ya solusinya harus dia sendiri. Balik lagi. Ya kamu pemeran utamanya. Apa yang kamu pikir? Aku nggak ngerti, aku nggak tahu. Kira-kira sang sutradara kehidupan kamu menginginkan kamu memainkan peran apa? Kita tanyakan itu. Gitu ya. Aku udah cerita sepanjang ini, kamu cuma komen, kamu maunya gimana? Ya tinggal ditanya aja. Oke, jadi kamu pengen tahu aku maunya gimana? Iya, aku mau kamu cerita lagi supaya supaya kamu tahu kamu maunya gimana. Coba cerita lagi, tinggal gitu. Jangan pernah masukin pendapat kita pada ekspresi pendapatnya dia. Kena ini kita, gawat, hati-hati. Biarin aja. Saya teman-teman akan kena pasir hisap banget kalau nanti udah punya anak, ya. Apalagi anaknya udah SD, apalagi anaknya berantem sama temennya, berebut mainan. Teman-teman punya anak, anaknya diperlakukan tidak adil sama orang lain, teman-teman akan kena pasir hisap. Padahal biarkan dia menyelesaikan masalahnya. Saya bisa menyelesaikan masalah dia, tapi masa saya harus menyelesaikan masalah dia sama anaknya? Nanti bapaknya turun tangan. Saya punya masalah sama bapaknya. Nanti saya kalah sama bapaknya temennya, kan gitu ya. Begitu. Kalau ngasih sudut pandang lain atau positif gimana? Boleh aja. Tapi balik lagi, biarkan dia yang jadi pemeran utama. Nah, kalau dia minta sudut pandang dan sudut pandang dan juga alternatif lain, berarti dia bukan tipe yang pertama, yang residu, tapi tipe kedua. Dia butuh sharing karena dia lagi mencoba mencari alternatif lain. Dia sedang mencoba membuka. Teman-teman, di dalam psikologi ada tokoh namanya Leon Festinger. Kalau teman-teman nggak percaya sama saya, cari ya Leon Festinger. Teorinya namanya social comparison. Itu sampai sekarang direplikasi masih valid, masih dipercaya. Intinya gini, orang itu butuh banget untuk mengevaluasi dirinya udah bener apa belum, dengan cara apa? Dengan cara ngebandingin sama orang lain. Jadi, gue tuh udah bener nggak sih? Aku tuh pasti butuh ngebandingin sama orang lain. Ingat nggak teman-teman waktu SD atau SMP, ketika ulangan dibagikan sama guru, nilai ulangan matematika, Zain Permana, ke depan nih nilai kamu 6. Wah, 6. Saya akan mencari pembanding. Walaupun saya tahu nilainya skala 1 sampai 10 bahwa saya 6, saya nggak puas. Saya pengen tahu seberapa pintar saya di matematika, maka saya cari pembanding. Pembanding saya adalah si Nandang, teman sebangku saya. Saya nanya ke dia, Nandang, kira-kira nilai kamu berapa? Kalau nilainya Nandang 7, saya pasti sakit hati dan kecewa. Kenapa? Karena kok dia lebih gede. Tapi, ya, jadi walaupun nilai rata-rata kelas itu adalah 5, tapi saya tahu bahwa Nandang itu nilainya 7, pembanding saya akan kecewa tetap. Walaupun semua di kelas itu selain saya dan Nandang itu nilainya 4, saya tetap kecewa. Kenapa? Pembanding saya, Nandang. Tapi sebaliknya. Kalau saya nanya, Nandang, kamu nilainya berapa? 5. Yes! Saya 6 soalnya, Nandang nilainya 5. Walaupun semua orang lain nilainya 9 dan 10, saya nggak peduli. Nah, orang itu ketika butuh curhat, barangkali dia lagi butuh itu ke teman-teman. 1, lagi butuh flexing. Butuh flexing itu butuh apa? Butuh untuk nunjukin ke kamu, nih, aku lebih baik dari kamu. Jadi ada circle teman-teman, ada nggak ya? Boleh share juga di chat ya. Kira-kira teman-teman punya nggak circle yang kemudian datang ke teman-teman untuk nunjukin bahwa dia tuh kayaknya udah lebih baik gitu. Pokoknya kalau lagi seneng, lagi lagi pengen ngebanggain diri, itu tiba-tiba cerita, tahu nggak? Aku ya, apalagi ibu-ibu yang anaknya udah bisa sesuatu. Coba lihat kolom chat di Facebook aja. Alhamdulillah, anak aku udah bisa makan nanas. Hebat ya, bisa makan nanas. Anak aku makan durian sama kulitnya. pengen flexing aja terus, ngebanding-bandingin. Ya. Jadi kalau nggak flexing, adu penderitaan, betul Kak Anissa Pamungkas ya. Betul sekali. Nah, itu time to share. Dia lagi ngasih energi tuh.
energi untuk kita, aku harus nyari ide baru supaya bisa flexing lagi. Hati-hati, jangan kejebak. Oke, sampai sini clear ya. Kalau yang tadi residu itu, jangan sampai pasir hisap. Kalau yang ini, hati-hati. Kita mesti sadar, kenal dan punya kendali. Karena tiap kali orang flexing, kita jadi pengen. Tiba-tiba tetangga lewat, ngegerung-gerung motor. Motor baru, Pak. Pak, lihat, Pak. Motor baru. Pengen. Anak tetangga udah punya sepeda. Anak tetangga main lato-lato. Aduh, kotok-kotok kita pengen ikutan juga. Hati-hati ya. Nah, kalau yang tadi itu residu yang kita awasi. Kalau yang ini hati-hati, itu jadi energi kita yang kemudian menghabis-habiskan energi pada hal-hal yang tidak penting. Makanya kita perlu sadar, ini tuh apa sih yang terjadi? Perlu kenal apa yang terjadi gitu ya. Betul Kak Fatia tadi, makanya teorinya namanya social comparison. Kita butuh validasi. Udah seberapa bisa kita melakukan sesuatu. Jadi ketika sharing sama orang, sadar ruang dan waktu. Ini tuh lagi apa sih? Itu lagi ngomongin, makanya tadi ya saya di awal banget ngasih ke teman-teman kesadaran akan topik itu penting. Aku seneng banget loh. Anak aku udah bisa jalan 10 bulan udah jalan. Anak kamu udah berapa bulan sih sekarang? 10 bulan juga. Masih merangkak ya. Ya mudah-mudahan cepat bisa jalannya. Itu hati-hati tuh. Sadar ruang dan waktu. Itu anaknya dia, biarin urusan dia gitu ya. Kamu skripsi udah nyampe mana? Belum juga dijawab. Aku lagi pusing di bab 1 nih. Aku lagi pusing di bab 5 nih kesimpulan. Padahal kita mau jawab bercanda ya, bab niat gitu ya. Cuma kan pas dia bilang bab 5, flexing nih. Langsung nih tiba-tiba kita punya energi ingin mengalahkan dia. Itu hati-hati tuh. Hati-hati banget. Ya. Wong kok ngene ya. Wong kok ngene jadi nyanyi. Makanya pertama sadari ruang dan waktu ya. Ini apa yang perlu disadari? Ini lagi ngomongin topik apa sih? Apakah ini waktu yang tepat untuk ngomongin itu? Di ruang yang tepat. Kita mesti sadar ruang dan waktu kita berada. Makanya pastikan lagi, kenapa dia flexing ke aku ya? Jangan-jangan dia itu menjadikan saya pembanding. Dia butuh dapat apa? Tadi, kata Kak Fatia ya, mencari validasi. Dia lagi butuh untuk mencari validasi. Ya. Kita malah tadi ya tuh kata Kang Gilang, jangan mau kalah. Justru kita nggak ada urusan untuk kalah menang di situ. Atau gini nih, yang paling sering terjadi teman-teman apa coba? Di jalan. Ketika ada orang yang buru-buru dan nyalip, entah kenapa nafsu kita ingin nyusul dan ngejar. Memangnya ini arena balapan? Siapa panitianya? Kalau kita menang sama orang yang nyalip kita, apakah kemudian akan ada yang ngasih piagam dan piala? Kan enggak ya. Tapi kenapa kita tiba-tiba jadi pengen ngebut, pengen nyusul, malah pengen marah? Karena balik lagi, kita lagi dapat energi itu. Ya, bahaya. Sadari itu, yang kemudian kenali nih. Identifikasi lagi, kira-kira topik-topik ini membuat aku jadi orang yang lebih baik nggak? Satu itu. Aku bisa punya pikiran baru nggak dengan ngomongin ini? Punya perasaan baru nggak? Kalau nggak, ya udah. Diem aja, balik lagi, listen and learn. Ya. Jadi rumusnya ketika menjadi teman curhat itu apa? Listen and learn. Supaya kita nangkep energinya, dapat energinya, dan hati-hati teman-teman, gara-gara gitu tuh jadi dendam ya. Belum kedendam sih, dan belum kedengki. Makanya kalau dibuat yang muslim, ini terutama buat yang muslim, ada doa yang namanya wala taj'al fi qulubina ghil. Ada istilah namanya ghil. Janganlah jadikan di dada kami, di hati kami, itu ada rasa namanya ghil. Ghil itu apa? Apa sih? Gitu ya. Apa sih ini? Belum kedengki, belum kedendam, belum, tapi ada rasa yang nggak enak, rasa nggak nyaman di hati. Kok ada apa sih ini? Nah, itu diidentifikasi. Rasa apa itu namanya? Pikiran apa itu namanya? Nah, itu namanya, kalau dalam tadi doa tadi, ya di hadis tersebut namanya ghil, ya. Wala taj'al fi qulubina ghil. Dan jangan sampai ada di dalam dada kami ini ghil. Tadi rasa yang kemudian
Oh gitu ya, gue juga bisa. Gue juga bisa, itu juga hati-hati. Aku juga Kita perlu identifikasi hal itu, jangan sampai itu terjadi. Dan selanjutnya adalah punya kendali. Ya, kita perlu punya kendali atas apa-apa yang terjadi sama diri kita. Nah, itu yang penting untuk menjadi teman curhat. Jadi balik lagi teman-teman, menjadi teman curhat adalah jadi orang-orang yang kemudian yang gimana? Orang-orang yang sadar, kenal dan punya kendali sama dirinya. Orang-orang yang makin dengerin apa kata orang, itu makin kenal sama dirinya. Jadi, udahlah masa bodoh amat sama orang lain. Jangan. Listen and learn. Karena kenapa kok omongan itu ada di sekitarku? Ya jangan-jangan itu masih level aku. Kebayang nggak sih? Kalau teman-teman masih dilingkarin orang-orang yang ngeluh seputar kejombloannya, kehampaannya, kekurangan finansialnya, kepusingannya, ya jangan-jangan aku masih levelnya di situ, masih magnet di situ. Jangan abaikan, perbaiki relasinya dengan orang-orang di situ. Sampai di titik dimana omongannya tuh, gimana ya? Aku mending beli MacBook Pro yang 14 apa 16 ya? Wow, bingungnya tuh aneh. Habis pulang umroh itu bagusnya ke Bali atau mending ke Turki ya? Itu kan stres dalam level yang beda gitu. Beda sama jodoh aku siapa ya? Aduh bayar utang kira-kira minjem uang kemana lagi? Itu kan beda levelnya tuh. Kalau kita masih di level topik obrolan itu, dan kita sengaja mengabaikan itu, tapi berharap pengen obrolan yang tadi, umroh, Turki, haji, nggak bisa. Harus dimulai dari sini dulu. Relasi yang ini dulu diperbaiki. Nggak bisa jadi tiba-tiba langsung naik ke atas, itu nggak bisa. Ya, perlu ada dalam kendali. Tapi kan pertanyaannya gini, kalau relasi aku muter terus di situ aja, aku terjebak sama relasi yang sama gitu-gitu aja, itu udah waktu yang tepat buat teman-teman buat konseling ya. Sudah saya balas. Pokoknya kalau teman-teman udah kehilangan kesadaran, susah buat sadar, aku kenapa sih gini-gini aja? Susah mengenali apa yang terjadi sama diri aku. Susah juga untuk punya kendali. Itulah ciri atau tanda teman-teman butuh konseling. Butuh datang ke profesional ya. Jangan ngeyel, enggak kok, masih aman, masih sahur. Justru nular. Energi itu nular. Jadi emotional sponge buat orang lain. Kesel sama orang lain. Hati-hati ya, kan kita suka melakukan instrumental bullying ya. Membuat orang lain tidak memasukkan orang lain pada grup circle kita, itu juga instrumental bullying. Hati-hati teman-teman. Nah, maka kita menyediakan banyak paket konseling teman-teman ya. Ini sebelum kita tanya jawab, saya mau share beberapa program ke depan buat teman-teman yang pengen dibantu di Sintesa untuk sadar, kenal dan punya kendali. Yang pertama jadi kelas basic kita. Insya Allah di bulan depan buat para alumni menari ya, kelas membangun narasi diri, akan ada kelas yang namanya jadi lupa. Kelas yang kelas pranikah atau kelas membangun rumah tangga. Jadi kelas itu bisa diikuti sama teman-teman yang belum nikah dan pengen mempersiapkan pernikahan ya. Itu saya lagi concern banget hal itu ya. 70% dong. 5 tahun 70% perceraian itu usianya 5 tahun pernikahan awal. Waduh, itu ngeri banget. Beda sama zaman dulu. Zaman dulu itu setelah 15 tahun baru perceraian itu mulai tren. Jadi 15 tahun menikah dulu, baru ini 5 tahun menikah itu udah banyak yang cerai. Jadi banyak banget duda-duda dan janda-janda muda ya. Hati-hati teman-teman yang desperate belum dapat jodoh, tiba-tiba kecantol sama duda atau janda. Hati-hati ya. Banyak ternyata hubungannya. Jadi umur 30 itu sekitar 20%-an itu udah nikah kedua kali, ketiga kali ya. Itu menarik ya. Nggak menarik sih itu ya, miris juga ya. Bukan menarik ya, itu miris ya. Makanya itu penting. Nah, makanya sebelum itu saya pengen share dulu ada kelas menari ya. Buat teman-teman yang ikut Februari, alhamdulillah nanti kita mulai jalan karena udah penuh kuotanya. Buat teman-teman yang nanti mau lanjut di bulan Maret ya, tanggalnya sama banget sama Februari, 3, 10, 17, dan 24. Ngomongin apa aja nih, mendeteksi luka ya. Barangkali kita nggak sengaja tanpa sadar punya relasi yang nggak baik terus, berada dalam life trap, ya gara-gara kita barangkali punya luka-luka yang harus dideteksi. Nanti saya dan Dini akan memandu teman-teman. Fase healing juga ada dan membangun narasi diri. Nah, abis itu baru boleh ikutan kelas yang pranikah sama kelas membangun keluarga ya. Kalau nggak dideteksi dulu, bahaya ya, tiba-tiba nikah. Kalau udah nikah gimana? Boleh ikutan ini juga lebih boleh ya.
Yang Februari kuotanya udah full. Buat teman-teman yang mau daftar silakan di tanggal 3, 10, 17, 24 Maret ya, bisa dari sekarang, tinggal hubungi aja nanti Sintesa Wellness ya. Selanjutnya buat teman-teman yang suka ngomong, pengen bisa ngomong yang mentalnya tuh pas ya, apa sih mendelivery sebuah value, gimana caranya supaya ngomong itu enak, nikmat, jelas. Saya ikut acara ini nanti 14 Februari ya. Itu nanti saya share soal membangun mental yang tangguh untuk tampil di depan publik ya. Sejujurnya saya juga kesulitan ya kalau ngomong di depan umum ya, tapi karena tadi ya punya value yang kuat, pengen nge-share sesuatu, ngerasa concern sama tadi ya, banyak orang yang mencurhatkan soal fenomena kesehatan mental. Kang Zen, aku mau curhat, ternyata banyak pasangannya awal menikah yang bercerai. Jadi topiknya seputar itu. Wah, ini aku harus melakukan sesuatu, itu jadi energi. Nah, mau nggak mau saya harus melatih kemampuan untuk membangun keterampilan public speaking. Dan juga gimana cara ngebangun mentalnya, yuk kita ikutan nanti di tanggal 14 ya, bisa daftar juga, nanti linknya ada di sini, atau nanti dihubungkan langsung. Nah, buat teman-teman yang pengen punya kesaktian, nah, ini saya share kesaktian saya di program ini. Ya, kayaknya udah masih buka nggak ya pendaftarannya ya? Hanya buat maksimal 20 orang, udah ada sekitar 11 orang ya. Ini saya akan share bagaimana cara membaca orang lain, cara ngobrol sama orang lain, cara berdiskusi sama orang lain, terus punya peta ya, nemuin peta dan pola apa yang orang lain omongin sehingga kita tahu, oh arahnya ke situ, dan apa yang saya omongin itu membuat dia, Kang Sen, iya bener banget, gitu. Itu ada rumusnya, dan itu hasil riset panjang ya, dari 2011 sampai sekarang, itu di-share di PIP ini, di stage 1 PIP. Gitu teman-teman, yuk silakan giliran teman-teman sekarang untuk bertanya, ataupun curhat, ataupun sharing. Ya. Kalau teman-teman suka nyimak ya, rekaman webinar kita di minggu lalu, biasanya tiap kali ada yang curhat itu, juga selalu relate ya, selalu selalu menarik lah. Saya serahkan lagi kembali ke Teh Dini, mangga. Buat Oke, sesi sharing. siap. Terima kasih banyak Kang Zen untuk materinya tadi, alhamdulillah udah disampaikan menarik dan banyak tercerahkan ya. Jadi yang tadinya sama ya kayak Teh Fitri, dulu saya juga sempat tuh Kang, jadi kalau ada yang curhat jadi ikutan, wah aku harus menyelesaikan masalah ini, masalah dia harus aku bantu gitu, kayak seolah-olah jadi ikut merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah itu. Oh ternyata nggak perlu ya. Nah, kalau teman-teman di sini ada pertanyaan atau mengalami hal yang sama dengan yang tadi dijelaskan. Oke, ada pertanyaan nih, Kang, dari Kak Andika. Kang, gimana caranya berdamai dengan masa lalu? Nah, kalau ini mah bukan pertanyaan tapi ingin curhat sepertinya ya, Kang. Ya, itu kita akan tampung curhatannya di kelas membangun narasi ya, di kelas menari. Oke, siap. Nggak bisa tiba-tiba langsung di sini, harus ditanya apa yang dimaksud masa lalu, kenapa harus damai, emang ada konflik apa, itu diulik nanti di kelas menari, insya Allah. Gitu Cus, ya, Kak. siapa lagi? Ini ada, ini nggak tahu ini siapa namanya ya, BMTKMTA. Renduan 22, nah itu siapa ini kakak siapa? Sebagai guru, Kang. Sering saya temukan siswa yang susah untuk diajak agar bisa curhat masalah yang ia alami. Setiap ngobrol, jawabannya tidak jauh dari kata nggak apa-apa, nggak tahu gitu. Gimana ya solusinya supaya kita bisa jadi teman curhat yang nyaman untuk dia, gitu katanya Kang. Ya nggak bisa kita tiba-tiba jadi teman curhat dengan cara meminta ya. Makanya biasanya gini, apa yang dilakukan kalau kita pengen dicurhatin sama orang tertentu, apalagi orang-orang yang kita anggap penting, ya misalnya tadi ini murid, atau kita punya anak, atau kita punya pasangan, kok nggak ngomong-ngomong sih, perlu diapain? Ya kita yang disclose duluan. Disclose itu apa? Ngasih informasi yang bersifat pribadi hanya pada dia, gitu. Membuka diri dia, membuka pertahanan kita ke dia. Pertanyaannya itu tadi, kita percaya nggak sama dia? Nah, kalau guru kan nggak kayak gitu. Guru tuh biasanya ada power distance sama murid, ya nggak? Kalau misalnya ditanya, kamu kenapa? Yuk curhat, percaya sama aku. Ya nggak bisa kayak gitu. Orang posisinya guru dan murid. Pasti ada power distance. Apa power distance itu? Jarak kekuasaan. Nah, makanya kalau pengen dicurhatin, ya cara pertama adalah tadi, ngebuka diri dulu. Kita yang memulai. Kita yang ngasih dulu. Kemudian kan nanti akan dapat feedback.
kayak gitu kira-kira. Jadi yang tadi diadik itu ya Kang ya, percaya Diadik, duluan untuk narik kepercayaannya. betul sekali. Oke, siap. Terima kasih. Tadi ada yang raise hand ya. Kak siapa ya tadi yang raise hand? Boleh yang raise hand, boleh yang raise Nah, salary. Kak Dwi Nur Aisyah. Silakan, Kak. Silakan. Teh Aisyah. Ya, jazakumullah khairan katsir untuk waktunya yang telah diberikan. Ini sambil alhamdulillah ternyata pertanyaan dulu yang ada di kepala jawabannya ada di sekarang, Kang. Hmm. Jadi ada Gimana, juga gimana? yang tadi teman curhat masalah dia, terus dia pokoknya curhat tentang ya ada kenakalan remajanya dia gitu. Nah di suatu waktu itu mungkin sama tadi kayak Teh Fitri gitu. Saya tuh nyerap emosinya, saya tuh tahu yang harus dilakukan si orangnya itu ketika curhat. Nah sebenarnya dia tuh cuman butuh cerita, tapi saya kayak enggak, kamu tuh harus keluar dari zona nyamanmu gitu, malah saling Asik. bertentangan dan kita saling ngeblok gitu. Orang itu yang ngeblok saya, udahlah kamu kok malah tak curhatin malah gitu. Karena saya ngerasa iya kamu tuh butuh bergerak untuk bisa berubah gitu, nggak yang seperti sekarang terus, jangan terpenjara terus dengan kesalahan-kesalahannya gitu. Saya maksudnya tuh dia ngomong juga aku pengen dibantu gitu, tapi saya ngasih saran kayak gitu, tapi karena kondisi itu juga tadi ada juga yang di pertanyaan juga di kolom cek, ketika kita kondisi nggak stabil juga, tapi ada orang lain yang mau curhat, nah itu kadang kita ke bawah juga gitu Kang. Nah itu antisipasinya gimana? Nah Terus itu kedua, sorry. Terus yang kedua juga sama, kenapa tadi juga alhamdulillah udah terjawab juga. Ternyata kenapa sih orang tuh, saya tuh sampai ngekat sendiri gitu, kenapa curhatannya itu tuh mulu sampai ya udahlah. Terus akhirnya ketika mau curhat, maaf ya saya sedang ada kegiatan lain atau apa gitu, malah saya nolak gitu. Terus ya seperti itu Kang. Ternyata ya dibahas semua gitu. Iya. Allah khair. Nah, terima kasih nih pertanyaannya, menarik. Yang pertama gini, kalau kita lagi kondisi nggak baik-baik aja, boleh kok untuk menolak, nggak apa-apa ya, untuk menolak nggak apa-apa. Tapi sebetulnya gini, mau kita dalam kondisi baik-baik aja apa enggak atau enggak, ketika orang datang untuk curhat dan share masalahnya, tapi kemudian kita tadi punya filter tadi, kita sadar bahwa oke, it's not about me. Aku emang nggak baik-baik aja dan dia mau curhat. Oke, maka apapun yang dia katakan, walaupun itu residu, karena kita sadar itu residu, itu jadi energi buat kita. Gitu. Jadi makanya ketika kita mengabaikan keadaan orang yang curhat, sesibuk sedemikian apapun, sesibuk atau sesulit apapun kondisi kita, lalu kita menyediakan waktu, itu kita dapat energi loh dari situ. Sebetulnya dapat energi. Asal tadi poin utamanya listen and learn. Kita diam untuk mendengar dan belajar dari situ. Dan kita berterima kasih orang itu udah percaya dan mau cerita sama kita, udah titik gitu. Nggak usah. Nah, makanya yang bikin capek dan moodnya nggak bagus tuh kalau kita tadi ikut marah. Niatnya dicurhatin malah jadi mamah dedeh ini ya, jadi tausiah. Kamu tuh nggak boleh gitu, kamu tuh mestinya kamu tuh kok jadi ceramah gitu. Nah itu kan orang nggak suka juga, padahal dia cerita residu soal energi apa yang aku harus bangun, aku nggak akan cerita ke kamu, mungkin gitu dia bilang, dia pengen cerita residunya, energinya nggak mau dia share, kayak gitu, bisa jadi kayak gitu. Nah makanya tadi masuk ke pertanyaan kedua, kalau kemudian ternyata yang datang itu ceritanya sama aja, itu lagi, oh berarti jangan-jangan selama ini cara kita mendengar dan merespon cerita itu sama aja. Artinya apa? Kita nggak belajar dari cerita itu. Sejujurnya tiap tahun itu klien saya itu ceritanya selalu berubah dan bertumbuh, aneh. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya karena saya listen and learn. Dan kalau teman-teman barangkali teman-teman ada yang mau nanti nyobain konseling sama saya ya.
teman-teman kalau nyobain konseling sama saya tuh gak akan pernah lebih dari setengah jam biasanya. Setengah jam tuh udah, iya juga ya, gitu. Kenapa? Karena cepet banget untuk bisa share itu. Beda sama teman-teman konselor lain atau psikolog lain kan agak panjang dulu ya. Kalau ini enggak, simple, set dapat. Oh iya ya, iya. Jadi bagusnya gimana? Dan kita gak usah ngobrol panjang-panjang ternyata. Hemat-hemat lah kalau konseling sama saya itu hemat. Enggak hemat juga ya, hemat waktu tapi. Karena apa tadi? Karena listen and learn, langsung belajar dari apa yang orang sampaikan. Jadinya cepat untuk kita nanya pertanyaan yang buat dia, iya juga ya. Kok aku nggak kepikir ke situ dan makasih banget Kang. Loh, kok makasih? Ayo dong cerita lagi gitu. Loh, kok makasih sih? Ayo dong cerita gitu. Nah, kadang kayak gitu. Nah, kalau kita dengar cerita yang sama, keluhan yang sama terus ya, jangan-jangan kita nggak listen dan learn. Kita cuman listen, udah. Listen and delete ya, atau nggak listen sama sekali, atau kita cuman hear, cuman dengar bukan listen, bukan mendengarkan tapi cuman nggak sengaja kedengar. Itu yang harus hati-hati. Nah, itu yang harus dievaluasi Kak Isah ya, begitu kira-kira. Oke, siap. Terima kasih Kang Sen. Dari pertanyaan tadi kita juga banyak belajar ya, bahwa ternyata kalau ada yang curhat nggak apa-apa kok, nggak harus kita selesaikan dan nggak harus jadi harus aku yang menyelesaikan ini gitu ya. Nah, Kang, ini tuh ada banyak pertanyaan tapi ada satu pertanyaan yang menarik mungkin karena ini pakai bahasa Sunda ya. Dan ini sering banget juga saya dengar. Jadi gini katanya Kang, dari Kak Inla Sari. Jadi mau curhat terus gini iya, Kak Inla. Kang, gimana kalau curhat yang diawali dengan lain sih ngomongkeunnya ieu mah keheul da kadulur salaki abi. Jadi kayak ada prolog mengklaim bahwa ini tuh bukan lagi ngomongin orang. Nah, dari Kang Sen pandangannya kayak gimana Kang soal ini? Justru itu justru gini ya. Menurut saya gini, kalau ada yang ngasih judul, itu akan makin mudah kita untuk menentukan respon. Ini mah bukan mau ngomongin ya. Oke. Berarti yang kita dengarkan adalah perasaan dia terkait dengan fakta yang belum tentu jelas. Udah enak, itu udah jelas-jelas residu. Itu enak banget. Kalau orang udah ngasih judul, ini sorry ya, ini aku bukan mau ngomongin orang lain ya. Itu enak tuh, berarti residu tuh. Udah, kita tinggal listen and learn, udah. Nggak usah ditanggapin lebih. Itu udah enak. Makasih banget. Dan ini, tadi ini sekalian aku mau cerita ya. Salah satu rahasia rumah tangga saya itu sama istri itu kayak gini nih. Kita sadar betul, saya sama istri sadar betul kita punya residu. Dan kita butuh untuk sharing residu. Dan kita nggak boleh baper. Kita bikin kesepakatan, kita nggak boleh baper sama residu itu. Makanya tiap kali mau sharing residu, kita kasih judul. Contoh, istri saya suka bilang kayak gini, Pak, ngobrol yuk. Aku mau rewel. Oke. Artinya aku akan dengar full attention, tapi aku nggak akan baper sama itu karena itu cuma rewel doang. Aku tahu dia pasti punya solusinya di dalam kepalanya. Kayak gitu. Residu itu namanya. Enak, ngasih judul tuh enak. Sama kayak judul di clickbait itu ya. 5 hal yang membuat Anda bahagia. Nomor 4 akan membuat Anda kaget. Wah, itu kan kasih judul enak ya. Ada ekspektasi di situ. Jadi tahu bagaimana cara merespon. Nah, kayak gitu itu justru menguntungkan. Seneng banget. Kayak itu bagus. Justru saran saya buat pasangan suami istri itu kasih judul. Aku mau sharing energi ya. Kenapa? Artinya mau ngajak supaya bergerak gitu. Pak, aku mau sharing energi ya. Gitu. Aku mau sharing residu ya. Oke, berarti aku nggak usah tanggapi serius. Gitu. Karena orang tuh suka salah menanggapi. Niatnya ngasih residu, malah dikasih solusi tadi kayak Kak Aisyah tadi. Jadinya malah dianggap ceramah. Jadi mental. Kayak gitu kira-kira deh. Ini antrian raise hand udah mulai panjang, Din. Oke, siap. Terima kasih, Kang Sen. Kita lanjut ke yang raise hand, ada Kak Novita. Silahkan, Kak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin kameranya ditutup karena di kosan, Kang. Ada banyak orang. 2 hal mungkin yang ingin saya tanyakan. Tadi kan kalau di hubungan itu harus saling ya Kang ya. Kalau misalnya kita ngerasa ada orang yang butuh ke kita, hanya datang ke kita ketika hanya butuh aja, kita nggak boleh jauh pintu Kang. Kita juga harus menyampaikan kebutuhan kita ke orang tersebut. Betul. Ya, tapi kalau misalnya kondisinya kita udah nih menyampaikan kebutuhan kita, tapi dia itu tidak merespon kita. Oke.
Nah, ini gimana nih? Misalnya nih, kalau Oke. salah, ya kalau udah nangkep oke. Yang kedua ya Kang, boleh Kang? Boleh. Yang kedua, gimana caranya supaya orang yang pernah terbuka sama kita itu bisa terbuka lagi nih Kang? Karena kita belum tahu nih kenapa Oke. orang ini sepertinya tertutup gitu Kang. Oh ya, siap. Jadi gini kan Novita, jadi bukan seharusnya diadik. Itu kan rumusnya diadik tuh. Bukan seharusnya diadik. Alamiahnya diadik. Jadi kalau Kak Novita didatengin orang yang curhat atau datangnya tuh karena lagi butuh, artinya Kak Novita harus refleksi, introspeksi. Artinya selama ini Kak Novita pun relasi sama dia itu kalau ada butuhnya. Gitu. Atau relasi sama orang dia persepsi sebagai cara Kak Novita untuk memenuhi kebutuhan Kak Novita. Gitu. Tapi aku pernah state sama dia kebutuhanku apa, dia nggak bisa menuhin. Ya karena aku nggak bisa menuhin di bagian itu, aku bisa menuhin di bagian yang lain. Jadinya dia masih berpikir bahwa hubungan itu transaksional. Contoh kayak gitu. Atau yang lain misalkan, kenapa ya aku selalu didatengin orang-orang yang curhat masalah percintaan? Karena barangkali aku punya masalah percintaan, tidak punya atau buta dalam hal percintaan, atau ada hubungannya sama itu yang membuat orang lain kemudian jadi magnet, dapetin sesuatu dari situ. Jadi sifat dari relasi curhat itu selalu diadik Kak Novita. Makanya tadi, kalau kita sadari topiknya apa, kalau topik kita masih di situ aja, artinya kita memang belum benar-benar punya trust sama diri sendiri. Termasuk, nah pertanyaan kedua nih Kak Novita, jangan-jangan, coba tanya lagi sama diri sendiri. Apakah aku sudah mempercayai diriku sendiri? Nah, ini pertanyaan yang barangkali mungkin akan kena sama psikologisnya Kak Novita ya. Apakah seorang Novita itu sudah seorang Novita itu selalu mempertanyakan keputusan yang dia ambil nggak sih? Selalu meragukan keputusan yang dia ambil nggak sih? Kira-kira gimana? Atau enggak? Selalu yakin? Sejujurnya itu pertanyaan titipan Kang, teman saya. Nah, justru pertanyaan titipan ini justru adalah mencerminkan siapa seorang Sekarang ya. Kebayang nggak sampai sini? Sorry, ini aku sambil benerin kamera. Kebayang nggak, Kak Novita? Ya, kebayang Kang. Kita akan jadi magnet relasi yang berinteraksi sama kita. Interaksi yang kita lakukan, interaksi yang terjadi pada diri kita adalah ya cara kita berinteraksi juga sama orang lain. Dan itu yang jadi kata kunci gitu. Kalau transaksi orang ke kita ada butuhnya, selama ini bisa jadi transaksi kita ke orang pun ada butuh. Begitu. Siap Kang. Makasih Kang. Sama-sama. Teh Dini memang mantan penyiar ya, dulu di MKFM. Aduh, Silahkan lanjut terima lagi. kasih banyak ya jawabannya Kang. Dan Kang Novita terima kasih juga atas pertanyaannya ya. Kita lanjut ke yang raisen aja nih Kang ya kayaknya. Boleh. Oke, lanjut ke Kak Anissa Pamungkas. Kak Anissa. Boleh on mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Anissa. warahmatullahi wabarakatuh. Kang Zain, izin bertanya, kalau misalnya saya punya niat untuk ini ya curhat itu ya, ngeluarin residu ke orang lain, tapi pengennya nggak jadi negatif gitu kan. Yep. Sebenarnya ini topiknya tentang itu ya, tentang menjadi teman curhat, tapi tadi karena ada singgungan energi dan residu, jadi tertarik juga untuk nanyain ini gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu latar belakangnya nih gitu Kak, perlu diceritain nggak? Boleh. Atau udah nangkep kayak gitu intinya? Gimana? Boleh. Coba. Udah. Jadi kan saya tuh pernah punya kesalahan sama orang gitu ya di tahun lalu. Tapi saya nggak langsung minta maaf karena dulu tuh sempat mikirnya ya udah impas aja karena dia punya salah, saya juga punya salah, ya udah nggak usah minta maaf sama salah lah gitu. Tapi akhirnya tuh mungkin karena saya perempuan gitu ya, jadi
si pikiran-pikiran itu selalu ada di kepala, selalu merasa bersalah tuh masih ada sampai saat ini. Akhirnya saya pengen ya udah ngutusin untuk minta maaf gitu. Cuman dalam permintaan maaf itu saya mau cerita ke dia sebenarnya apa yang terjadi waktu itu, cuman nggak mau bikin dia feeling guilty gitu Kak, gitu. Jadi ya udah kayak ngasih tahu kejadiannya sebenarnya seperti apa tanpa dia harus merasa bersalah dan kita bisa baikan kayak gitu Kak. Jadi Tapi hal itu kepikiran terus ya di pikiran. Nah itu ya kepikiran terus. Kayaknya Kalau saya gitu bakal lega cerita ke dia gitu. Nah sayangnya itu bukan residu, itu energi. Itu yang menjadikan aku ketahan, aku nggak all out, aku masih terngiang-ngiang. Itu memang butuh dicurhatin. Nggak usah ke orangnya, nggak apa-apa. Jadi, nah ini terima kasih ya pertanyaannya bagus. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua. Bisa jadi kita ngerasa bersalah sama seseorang, tapi kemudian kalau disampaikan sama orangnya, dia akan menganggap itu sebagai energi lagi, nggak bagus. Maka curhatinnya ke Anissa, jangan ke dianya. Kalau ke dianya itu nggak akan mungkin kepikiran sama dia, nggak mungkin, itu hanya jadi residu. Itu akan jadi energi buat dia. Energi marah balik, energi apa kayak gitu. Jangan, tapi ceritakan ke orang yang akan menganggap itu sebagai residu. Dan membuat Kak Anissa lama-lama akan plong dan tenang dengan hal itu. Kenapa? Karena Kak Anissa pun tahu ya, kira-kira solusinya apa, kan tahu ya. Jalan keluarnya bakal seperti apa kan gitu ya. Iya, tapi udah pernah sih dicurhatin ke psikolog. Udah pernah. Saya residu ke psikolog gitu kan. Terus tetap aja gitu kayak masih ada perasaan merasa bersalah aja gitu kalau orangnya itu belum dengar langsung dari saya gitu, nggak tahu. Ya entah ini ada yang salah di sayanya atau gimana gitu. Bagusnya sih memang nanti dieksplor lagi. Bagusnya nanti ke psikolog lagi. Tapi gini, tidak semua yang kemudian jadi energi kita harus disampaikan ke yang bersangkutan. Tadi karena energi itu. Energi akan muter. Dia akan ngebalikin energi itu. Energi itu akan saling menyalurkan. Porsinya akan sama. Ya. Misalkan gini, kita mencintai seseorang, tapi ini belum halal, belum pas, ya curhatkan ke orang lain yang akan menganggap itu residu. Akan terfokuskan energi kita ke hal-hal lain, bagus. Sampai di titik di mana itu halal, energi tersalurkan, enak. Termasuk juga amarah dan marah tuh. Kalau energinya tersalurkan, sengaja disalurkan, dan nggak puas kalau belum tersalurkan, itu kan lagi ngomongin hawa nafsu jadinya. Nah itu yang bahaya Karena hawa nafsu itu akan jadi energi. Energi yang akan berbalik juga sama kita. Nah itu yang harus dikelola, putaran energi itu yang bahaya gitu. Nah itu yang harus dicek nih. Makanya kalau kita curhatkan ke tempat yang pas, dia akan menjadikan itu residu yang membuat kita fokus sama energi yang seharusnya kita kelola, yang kita puter. Nah mestinya kita akan memaafkan bukan orang itu tapi diri kita. Kan yang kemudian butuh dimaafkan adalah diri kita ya, Kak Anissa ya. Justru kalau disampaikan, sampai dia bisa ngasih maaf, nggak akan ngasih maaf. Dia malah ngerasa berhak barangkali untuk memanfaatkan, untuk ngasih energi kayak gitu. Itu juga soal yang harus hati-hati. Itu energi soalnya, bukan residu sebetulnya. Mudah-mudahan kebayang. Siap, makasih Kang. Gitu. Sama-sama. Iya. Terima kasih Kak Anissa untuk pertanyaannya. Oh, Teh Aisyah itu nanti ikut ini ya, ikut PIP nanti. Nih, aku lagi cek kok kayak yang kena, ya betul ya, ikut PIP. Nanti kita ketemu tanggal 4 dan 5 nanti ya. Barangkali ada yang mau ikutan juga, boleh dong ikut langsung daftar merapat. Nah, Kang, ini ada pertanyaan yang barangkali juga terpendam dari para audiens ya, dari pertanyaan Kak Cahya ini di chat. Kan tadi udah dibahas banget tuh, kita tuh nggak mesti langsung ngasih nasihat, nggak usah kita cepet-cepet ngasih solusi gitu, jadi pahlawan supaya selesai masalah orang yang curhat sama kita. Nah Kak Cahya nanya, terus kapan waktu yang tepat untuk kita ngasih saran atau nasihat atau kritik? Biasanya kan umumnya emang kita orang yang curhat itu biasanya nggak suka dikritik, tapi kitanya udah greget karena orang itu melakukan hal yang salah atau melenceng gitu kan. Jadi kapan waktu yang tepat supaya bisa ngasih nasihat, ngasih masukan? Justru kalau jadi teman curhat yang baik itu justru sama sekali tidak pernah ngasih saran ya.
kalaupun mau saran adalah bentuk istilahnya apa ya? Bentuk rephrase atau bentuk clarifying. Misalkan, kira-kira apa ya bagusnya? Ya aku harusnya melakukan A, B, atau C. Oh, dengan melakukan A itu kamu akan jadi lebih baik ya. Kalau dengan melakukan A kamu akan lebih baik, kenapa nggak dilakukan? Nah, jadi A itu hasil keputusan dia juga. Jadi pertanyaannya kalau kapan waktu yang tepat nggak ada justru. Karena itu tadi, balik lagi, kata kuncinya itu hidup dia. Itu skenario hidup dia. Kalau sarannya si A, B, C, opsi A, opsi B, opsi C ini datang dari kita, bukan datang dari dia, kita akan bertanggung jawab masuk dalam kehidupannya. Hati-hati. Pasti hisap dan emotional response itu kena kita. Makanya kalaupun mau, apa sih yang kamu pikirkan? Oh, pengen begini ya. Oh, pengen A. Terus pernah kepikiran yang lain nggak? Oh, ada B ya. Oke. Di antara A sama B, mana pilihan yang terbaik? Yang A. Apa yang membuat kamu ragu di A? Ya karena ini. Oh, berarti kalau B gimana? Begitu. Ya udah kalau gitu A aja. Saran aku A karena pertimbangan yang dia sampaikan juga. Nah itu boleh karena semuanya datang dari dia juga sebetulnya. Kita hanya menyimpulkan, merephrase gitu. Begitu Wow, kira-kira. begitu ya Kak Cahya. Jadi nggak usah repot-repot langsung mikirin saran, solusi, dan gimana jalan keluar dari masalah teman-teman yang curhat ke kita. Tapi ajak supaya nemuin jalannya. Kita ngasih saran juga berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang dikasih sama yang curhat itu sendiri. Bukan kita yang ngambil alih kendali dan ngasih solusi gitu ya Kang. Betul sekali. Nah paling ini 2 pertanyaan lagi ya dari Kak Jutana dan Kak Leni aja ya. Oke, siap. Kak Waktu Jutana juga sebenarnya soalnya. Oke. Oh sudah Kak share? Jutana udah siap ya? Udah siap, bukan share kan? Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Kak Zen dan tim Sintesa. Senang banget bisa ketemu lagi sama Kak Zen di malam hari ini ya. Sebelumnya pernah ketemu di acara Ketumanmu. Saya moderatornya kalau mungkin masih ingat Kak Ya Zen. Allah. Iya. Menarik banget pembahasan malam ini Kak Zen. Saya juga share ke teman-teman Ketumanmu supaya jadi bekal buat nanti jadi teman curhat di rumah konseling gitu. Pertanyaannya mungkin bukan soal teman cerita kalau saya, karena saya juga tertarik sama Kak Zen satunya karena isu soal dirinya ngedalemin banget Kak Zen. Terus tadi juga ada sebuah konsep mungkin nggak tahu dari tesis atau disertasi yang soal kenali, kemudian sadari, kemudian kendali. Nah, 3 hal itu. Saya tuh juga lumayan senang ya soal diri tuh mempola-polakan sesuatu yang kayaknya tuh urutan mengenal diri tuh kayak gini gitu. Sampai saya ketemu satu pola yang mungkin saya mau minta tanggapannya ke Kak Zen gitu. Kayak tingkatan mengenal diri tuh kalau yang pernah saya coba polakan dari mulai tahu, kenal sama paham. Salah satu yang jadiin saya acuan adalah yang ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin gitu. Ainul yakin tuh ilmu yakin tahu, ainul yakin itu kenal, kemudian hakul yakin tuh paham. Simpelnya tahu tuh kita cuma ngejawab pertanyaan what apa. Kemudian kalau yang kedua yang kenal itu bisa ngejawab yang why, yang bagaimana, yang how. Kemudian yang ketiga yang hakul yakin bisa ngejawab how gitu. Saya sudah sempat tulis lumayan banyak soal itu karena rencana mau dibukuin. Cuman agak kurang yakin dengan sumber-sumber yang sudah saya punya, walaupun tadi based on-nya dari beberapa ayat gitu. Saya minta tanggapan Kak Zen soal ketiga hal itu sebagai praktisi psikologi yang lumayan dalam soal diri itu gitu. Terima kasih Kak Zen. Ya, itu udah bagus, itu keren. Tapi memang bukan tahapan mengenal diri juga, dia tahapan mengenal dirinya di wilayah pikiran, bukan perasaan. Jadi kalau tadi ya, kalau konsep sadar itu kan bukan cuma wilayah pikiran. Tapi kalau tadi ya yang hakul, ainul gitu ya, itu kan proses kita mengetahui dalam proses empiris berpikir. Ada tokoh namanya Susan Fiske ya, udah mengurutkan tuh tahapan berpikir itu dimulai dari mampu menjelaskan ini apa, explaining. Dari menjelaskan dia kemudian mampu untuk paham dulu malah. Oh, aku tahu ini apa, bisa menjelaskan itu ke orang lain dengan sesuai pemahaman dia. Misalkan
Oh, aku tahu ini laptop. Apa itu laptop? Laptop adalah apa? Dia bisa menjelaskan. Ada orang yang cuma tahu doang, tapi nggak bisa ngejelasin. Habis ngejelasin bisa mengkategorisasi, lalu melakukan komparasi, nah, melakukan sintesa, analisa, kreativitas. Ada proses kognitif. Dalam mengenali diri juga ada proses kognitifnya. Aku tahu siapa aku, tapi bisa nggak ngejelasin ke orang lain? Ya aku tahu aku pendiam. Bisa nggak ngejelasin ke orang lain? Nggak bisa. Ya, bisa nggak punya kategori teman-teman yang sama-sama pendiam? Kayak gitu. Paling kalau literatur review ya tinggal dilanjut ya. Tapi itu dari proses berpikir bisa masuk ke situ. Nice, mantap. Lanjutkan Kak Jitana, keren banget. Siap, makasih Kak Azian. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang terakhir. Terima kasih Kak Jutana pertanyaannya. Lanjut ke Kak Leni yang dari tadi udah ngacung ya. Jadi yang terakhir ini pasti Iya, pegal-pegal nih Zoom-nya. Silakan Kak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Kang Jen, ini gimana ya cara merespon ada satu teman ya cerita, mungkin bisa dibilang curhat gitu ya, cerita dia pernah sakit hati sama satu temennya gitu ya, sakit hati terus kecewa, padahal teman itu saya kenal dengan apa yang dia cerita itu gitu ya, tapi dia dengan teman itu lebih lama dengan saya kenalnya gitu. Mungkin kalau saya baru beberapa bulan, kalau dengan temannya itu bisa hampir bertahun-tahun, dia 2 tahun lebih gitu ya. Dia cerita dia pernah sakit hati, terus kecewa gitu ya, pernah nangis kayak gimana gitu. Kadang saya bingung gimana cara meresponnya gitu ya, karena saya kenal dengan orang yang dia curhatin gitu ya, yang dia bikin dia sakit hati. Kadang saya suka pikir, aduh saya gimana ya. Kadang ada sedikit ngomongin kejelekannya gitu, padahal dia tahu kalau kita kenal dengan dia gitu. Dia kan suka bingung gitu. Saya awalnya suka kasih saran, udahlah sabar aja. Tapi terus seperti itu gitu ya ceritanya. Itu mungkin udah 3 kali ya cerita yang sama gitu. Sakit hati. Tapi saya lihat masih teman baik lagi gitu. Sering berhubungan lagi gitu. Jadi gimana cara merespon saya dengan curhatan dia gitu Kang Jen? Itu aja. Wah, terima kasih. Itu pertanyaan semua orang, dan saya dapetin langsung dari guru saya tuh ya, bukan mendapatkan jawaban tapi melihat jawabannya. Ada seseorang yang saya belajar banget, saya dimentorin sama beliau soal adab ya. Kalau soal pengetahuan mungkin saya ngerasanya lebih banyak. Sombongnya gitu. Tapi kalau soal adab, beliau ini luar biasa. Namanya Kang Hari Firmansyah. Jadi gini ya, Kang Hari itu, ini kejadian nyata. Kang Hari itu punya 2 orang teman, katakanlah A dan B. Si A ini cerita ke Kang Hari jeleknya tentang B. Si B cerita ke Kang Hari jeleknya tentang A. Baik ketemu sama A dan B, Kang Hari menutup aib A ataupun B. Kenapa? Karena ketika berinteraksi sama A, aku tidak menemukan hal yang diceritakan oleh B. Karena ketika berinteraksi sama B, aku tidak menemukan apa-apa yang diceritakan sama A. So, aku belajarnya kayak gini, kok bisa nggak nemu padahal itu udah gamblang dan nyata. Ternyata apa? Ketika mereka berinteraksi, skenario interaksi mereka, skenario relasi mereka. Jadi gini, kali ini, Kang Hari ketika ngobrol sama A, ngasih energi kebaikan yang membuat A itu selalu ngasih energi kebaikan juga ke Kang Hari. Maka relasinya jadi positif. Kalaupun ngomongin residu, ya itu cuma residu B. Udah, titik residu. Energi mereka tetap positif. Ketika Kang Hari cerita ke B, ngobrol, mereka juga positif, energinya positif. Kalaupun cerita soal A, itu residu, nggak jadi apa-apa. Membuat seorang Kang Hari ini, relasi dengan A dan B-nya tetap baik. Yang kesel saya yang nyimak, ya. Mestinya dua-duanya dijauhin, ya nggak dok? Ya dok, dua-duanya ngomongin jelek. Ternyata saya jadi si C buat Kang Hari. Yang energi saya ke Kang Hari jadi positif. Tapi saya ngasih residu soal A dan B. Kebayang nggak di sini kali ini? Kebayang ya? Bukan soal orang lain ngejelek-jelekin orang lain, itu bukan urusan kita. Urusan saya adalah, oke, kita listen, denger, and learn. Oh gitu ya? Dia ngomongin kejelekan si B ke aku. Aku jelek nggak ya ke dia?
aku mah nggak mau jelek sama dia gitu loh. Bukan ke si B, tapi ke si A. Supaya relasi energi aku dengan A yang diadik, yang muter tadi, itu positif juga. Itu urusan dia, urusan si A sama si B, muternya negatif atau positif mah urusan si A dan si B. Urusan aku ketika bertemu si B adalah tetap positif juga. Supaya nggak kena pasir hisab. Kira-kira kurang lebih jawabannya seperti itu. Dan itu kasus kita semua. Kalian ini betul, terima kasih udah nanya itu. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Seringkali kita muak ngedenger A ngomongin B, dan muak ngedengerin B ngomong A, padahal kita bisa punya peran untuk nyontohin bahwa baik ke si A adalah pilihan, baik ke si B adalah pilihan. Nah, saya malu ke Kang Hari kali ini, sekarang baru nyadarnya. Kenapa? Karena gitu, saya tuh bilang ke Kang Hari, Kang, A dan B itu nggak bagus buat Kang Hari, mereka cerita residu terus. Terus Kang Hari bilang apa? Bukankah Kang Zin juga cerita residu terus ke aku? Astagfirullah, aku jadi si C yang ngomongin A dan B, aku lebih parah dong. Begitu kira-kira. Paham kan? Jelas ya? Paham banget. Nah, justru kalian ini akan jadi magnet interaksi yang positif di antara A, B, C, D, terlepas bagaimana cara mereka berinteraksi satu sama lain. Mudah-mudahan itu jadi kebaikan buat kalian ini sendiri. Ya, terima kasih. Yes. Wow. Jadi apapun ceritanya, pastikan kita tetap sadari, kenali, dan kendalikan diri ya. Jangan sampai jadi pasir hisap yang menghisap energi negatif, tapi harus kita punya pilihan untuk tetap ngasih energi positif dan memutarkan energi itu gitu. Wah, luar biasa banget ya. Mantap. Terima kasih untuk teman-teman yang bertanya, dan banyak banget pertanyaan yang muncul di kolom chat yang bersaing ketat ya seperti biasa, tapi mohon maaf tidak semuanya lolos ya untuk ditanyakan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan, atau barangkali mau ikut konseling di Sintesa, boleh langsung aja dikontak, bisa lewat DM atau lewat WA. Nah, sebelum kita tutup, dari Kang Zen ada closing statement terlebih dahulu. Teman-teman, betul, kita butuh banget orang-orang yang tadi ya, kayak Kak Leni, karena itu baru mau aku omongin, dan ini disampaikan dan disadarkan juga sama kalian. Kita tuh barangkali relasi kita tuh masih residu aja isinya ya. Padahal kita lagi butuh untuk sharing banyak energi. Nah, tadi saya pengen ngajak teman-teman buat jadi agen-agen sintesa ya, yang menjadi mensintesa orang-orang di sekitarnya. Orang-orang yang ngajak orang juga buat sadar, buat kenal, sama punya kendali sama dirinya. Nah, nggak akan berhenti kita ngajak teman-teman untuk punya vibes positif. Insya Allah webinar-webinar macam ini akan free tiap minggu. Tapi kalau teman-teman butuh skill lebih lanjut, jangan lupa ikutin ini pesan-pesan sponsor juga ya. Ada kelas menari saya dan Dini ya untuk ngecek luka-luka batin teman-teman. Ada kelas PIP ya, itu buat teman-teman yang ingin mendalami lebih lanjut. Akan ada wellness basic ya, gimana cara baik-baik aja yang benar dengan tepat ya. Dan juga kemudian nanti di tanggal 14 Februari buat teman-teman yang senang public speaking, yang pengen belajar bagaimana membangun mental yang tangguh buat ngomong di depan umum supaya terdeliver value-nya ya, supaya nggak kayak A, B, dan C. Dan nanti kita ngobrol di situ. Makasih banget udah nyimak. Nanti insya Allah sama admin ya di-share semuanya. Hatur nuhun, saya kembalikan ke Teh Dini. Thank you. Iya, hatur nuhun Kang Zena. Sama satu lagi untuk para teman-teman di sini yang barangkali masih sendiri dan masih bingung jodoh aku di mana, ingin mempersiapkan diri menjadi sosok jodoh terbaik bagi seseorang nanti. Nanti di Sintesa juga akan ada kelas ya untuk pranikah nih nanti di Sintesa. Ditunggu aja infonya dan boleh gabung juga. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah bergabung. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir menjadi waktu yang berharga bagi kita, yang berdampak bukan hanya hari ini. Jadi bukan cuma waktu yang dihabiskan, tapi kemudian menjadi waktu yang kita investasikan, yang membuat kita semakin sadar, semakin kenal, dan semakin mengendalikan diri kita dengan lebih baik. Terima kasih banyak. Saya Dini Restiani pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.